Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadikas shalihin. Amin. Ibu-ibu anggota pengajian Ar-Raudhah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Selasa tanggal 19 Maret atau Ramadan yang ke ini Ramadan yang kesekian ya. Seminggu lebih ke-9 kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin selama Ramadan ya, setiap hari Selasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, kepada waktu kita, kepada usia kita sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, dan semoga di Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semua, dan harapannya tentu kita nanti dan menutup hidup kita dengan kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sebagaimana tema yang telah disebarkan atau disampaikan, yaitu kita akan membahas tentang orang-orang ya, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Tentunya dengan mengetahui ini yang akan kita kaji, harapannya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Terlebih lagi saat ini kita masih ada kesempatan, masih ada peluang. Seandainya pada hari-hari yang telah kita lalui banyak hal-hal yang kurang maksimal, ada hal-hal yang memang mempengaruhi keutamaan dalam Ramadan, misalnya ada hal-hal yang kita lakukan yang dapat mengurangi pahalanya puasa dan sebagainya. Semoga dalam sisa Ramadan nanti kita dapat memperbaikinya sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi tadi. Baik, tema ini berangkat dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau pernah bersabda atau pernah dalam satu hari beliau pernah naik mimbar. Mimbar itu terdiri dari tiga pijakan ya. Nah, ketika naik mimbar yang pertama, beliau tiba-tiba mengucapkan amin. Kemudian ketika pijakan pertama beliau tiba-tiba mengucapkan amin. Ketika kedua mengucapkan amin lagi, dan yang ketiga lagi mengucapkan amin. Nah, setelah beliau menyampaikan pesan selesai, ketika turun ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda tadi mengucapkan amin, amin, amin dalam setiap anak tangga ketika naik mimbar? Ada apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, tadi ketika saya naik mimbar menginjakkan kaki di anak tangga yang pertama, malaikat Jibril datang dan berkata, roghima anfu rojulin, sungguh merugi orang yang apa? Ya, man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Orang yang mendengar namamu disebut di dekatmu tapi dia tidak bersolawat padamu. Ini orang ini merugi. Nah, ini satu ada tiga nanti. Rasulullah mendengar itu dari Jibril, dia mengatakan amin. Ya, karena bagaimanapun sholawat itu kan ringan dan fadilahnya sangat besar. Kalau kita sudah tahu fadilah mengucapkan sholawat, dan sholawat ini bentuk adalah mendoakan Rasulullah, dan kita bersolawat satu kali akan diberi sholawat oleh Allah yaitu rahmat sebanyak 10 kali lipat. Kok kita tidak mengucapkan itu, maka kita sangat merugi. Merugi dalam arti kita sudah tahu fadilahnya tetapi tidak menunaikannya. Ini ketika Rasulullah SAW naik anak tangga pertama. Kemudian ketika anak tangga yang kedua, ya, Rasulullah juga mengucapkan amin. Sahabat tadi bertanya, kemudian anak tangga yang kedua, kenapa Anda mengucapkan amin wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah, roghima anfu rajulin, sungguh celakalah dan merugilah ya orang yang apa? Orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi tua renta,
Tetapi orang tua tersebut, kedua orang tua tadi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Maksudnya kita anak punya orang tua sudah tua renta yang butuh bantuan kita, butuh apa, mereka itu ibarat pintu masuk surga. Kalau kita mampu mengabdi, berkhidmah, melayani mereka dengan baik, peluang masuk surga bagi kita sangat besar. Tapi kita mendapati dua pintu surga, atau mungkin satu kalau tinggal satu. Kok tidak bisa menggunakan, memanfaatkan peluang tersebut dengan baik untuk bisa masuk surga, maka sangat merugi. Maka Rasulullah mengucapkan amin ya. Ya, demikian adanya gitu. Bahwa orang yang man adraka walidayhi aw ahadahuma gitu hadisnya. Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam kondisi tua renta yang membutuhkan bantuannya, membutuhkan khidmatnya, pelayanannya, tapi kok dia tidak melayani dengan baik sehingga hilang peluang untuk masuk surga melalui jalur bakti kepada orang tua. Maka orang ini sangat merugi. Nah, kemudian ketika ketika naik ke anak tangga mimbar yang ketiga, Rasulullah mengucapkan amin juga, maka Rasulullah menjelaskan ya. Di situ Rasulullah bersabda atau malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah membisikkan rohima anfurajulin ya. Celakalah dan merugilah orang yang apa? Orang yang mendapati Ramadan, mendakhala alaihi Ramadan, tsumman salakha minhu, kemudian Ramadan selesai, walam yughfar lahu, tapi dosanya belum diampuni. Jadi kata Rasulullah sangat merugi orang yang kita diberi peluang oleh Allah untuk bisa memasuki Ramadan, bahkan sampai selesai Ramadan, tetapi sampai akhir Ramadan kita belum diampuni juga oleh Allah. Ini sangat merugi. Karena apa? Karena peluang mendapat ampunan dari Allah di bulan Ramadan sangat besar. Sehingga kita mendengar ya dalam satu hadis Rasulullah bersabda bahwa di bulan Ramadan ini futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Dalam arti peluang mendapat ampunan dari Allah, mendapatkan surga dari Allah itu sangat besar. Kok kita tidak bisa memanfaatkan itu? Ini orang yang sangat merugi. Jadi berangkat dari hadis ini, maka saya dalam kesempatan ini ingin mengkaji golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama berangkat dari hadis ini, bisa kita lihat orang yang merugi adalah ketika bagaimana? Ya, ketika orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Dia memasuki bulan Ramadan, sudah tahu fadilahnya, Ramadan sudah kita dengar informasi dari para ustadz, dari hadis-hadis yang diterjemahkan, yang tersebar di mana-mana, bahwa tadi ketika bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Bahkan Rasulullah dalam satu hadis mengatakan tiap malam itu banyak orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Nah, kok kita sudah tahu itu semua menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Kita menjalani hidup di satu bulan ini nggak ada peningkatan dalam ibadah kita, dalam kesalahan kita, maka kita termasuk orang yang merugi. Karena apa? Karena ketika kita menganggap Ramadan biasa, ya kita akan menjalaninya dengan biasa-biasa saja, seperti hari-hari yang lain. Nah, padahal bagaimana sebaiknya? Ya kita untuk aktivitas harian, misalnya ada di antara ibu-ibu yang tiap harinya mungkin ada yang apa ya di sini aktivitasnya, ada yang kalau di Indonesia mungkin ada yang ngajar sekolah, ada yang membantu di warung dan sebagainya. Ya ikut berjalan oke lah. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. Misalnya dalam ibadahnya tentunya ada tarawih di situ, ada kesempatan peluang untuk banyak berzikir, untuk sedekah. Nah, amalan-amalan utama ini dilewatkan, maka sangat merugi. Nah, karena peluang diampuni dosa kita sangat besar di Ramadan. Rasulullah bersabda, man soma Ramadana, barang siapa berpuasa Ramadan, imanan wahtisaban, ya, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufirolah, diampuni baginya. Ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya sudah lalu. Nah, kita ini kalau mau diampuni oleh Allah berarti kita berpuasa dengan sebaik mungkin. Baik puasa, yaitu baik berupa menahan lapar dan dahaga, juga menahan anggota tubuh kita dari melakukan kemaksiatan, lisan kita dan sebagainya. Benar Rasulullah juga bersabda, man qama Ramadan, barang siapa melakukan qiyamul lail di Ramadan, melakukan tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya terdahulu. Jadi memang Ramadan ini perlu ada peningkatan ibadah lah ya, dalam rangka menggapai ampunan Allah SWT. Dan mungkin saya kadang menyampaikan agar kita tetap semangat berterawih gitu ya.
Selalu saya ulang, tidak harus berjamaah kalau emang jauh jarak ke masjid jauh misalnya, atau ke tempat ibadah tarawih yang jamaah jauh, tidak harus berjamaah. Kalau hafalan kita cuma sedikit, ya sudah, yang kita hafal apa saja. Al-Ikhlas terus nggak masalah, atau yang lain dan sebagainya. Kalau misalnya kita capek sekali, mau berdiri berat, boleh sholat sambil duduk. Itu kan sholat sunnah, tarawih itu sholat sunnah. Maka boleh sholat sambil duduk. Nah, ya memang secara pahala setengah, tapi daripada tidak melakukan sholat tarawih. Fadilahnya dilewatkan saya ya. Jadi ini yang pertama, orang yang menganggap Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Ini bagi kita tentunya umat Islam tidak demikian ya. Ramadan upayakan ada peningkatan ibadah, amalan-amalan sholat kita tingkatkan. Salah satunya tadi, biasanya mungkin setelah Isya kita tidak sholat malam atau apa. Maka Ramadan kita upayakan ada sholat taraweh. Kemudian di hari lain mungkin sedekah kita kadang tidak. Ramadan kalau bisa sedekah kita tingkatkan. Kemudian juga misalnya di hari-hari lain zikir kita biasa atau baca Al-Quran kita, mungkin bolong-bolong Ramadan kita upayakan ada. Ya tadi kalau memang tidak mampu baca, sulit ya membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, itu kan termasuk Al-Quran. Baik, ini yang pertama ya, orang yang menganggap biasa bulan Ramadan, dia sangat merugi. Karena ketika menganggap biasa bulan Ramadan, ketika berlalu ya biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan. Nah, kemudian ada yang kedua, orang yang hanya yang merugi juga, orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Ini orang yang merugi. Jadi di luar Ramadan dia kira puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri misalnya. Enggak. Di Ramadan ini agar pahala puasa kita nggak hilang ya kita tahan diri kita dari berbagai kemaksiatan. Kemaksiatan ya. Dan ini penting sebenarnya kalau kita kemarin ketemu sebelum Ramadan, sebenarnya sebelum Ramadan kita upayakan kita bertaubat dulu sebenarnya. Agar kita memasuki Ramadan dalam kondisi bersih dari dosa. Nah, taubat ini kan ada rukunnya, ada syaratnya. Taubat itu tidak sekedar, saya tobat lah. Enggak lagi-lagi, tobat aja lah. Enggak. Taubat itu ada syaratnya. Kalau dosa kita hanya berkaitan dengan Allah semata, maka syaratnya ada 3. Apa itu? 1, tobat dari kemaksiatan, yaitu 1, meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan. Contohnya apa? Ya, kita periksa diri kita masing-masing. Yang selama ini kita lakukan perbuatan dosa itu apa sih? Nah, misalnya kadang kita masih menyebar berita hoaks, atau juga menggunjing, atau mungkin ada anak muda kadang main judi online dan sebagainya gitu ya. Menjelang Ramadan tobat. Acaranya pertama tinggalkan semua itu. Kedua syaratnya adalah menyesali perbuatan tersebut. Apa saja? Kita sesali, benar-benar menyesali dan sedih atas perbuatan kita. Dan yang ketiga, bertekad tidak balik lagi. Dalam tobat itu harus ada syarat ini. Yang ketiga, bertekad tidak balik lagi. Kalau ada orang sebelum Ramadan, dia terbiasa melakukan maksiat, katakan judi misalnya, online atau terus jelas Ramadan saya tobat dulu. Nanti setelah Ramadan saya main lagi lah. Nah, ini belum tobat. Karena dalam tobat itu harus ada syarat, dia bertekad tidak balik lagi. Jadi kalau sudah ada rencana nantilah setelah Ramadan kita ini lagi, nah, ya itu seperti belum tobat. Ini kalau dosanya berkaitan dengan Allah semata. Ya misalnya tadi minum-minuman keras dan sebagainya. Nah, sekarang ada dosa yang kaitannya dengan hamba Allah yang lain. Kita pernah menyakiti orang lain, mengambil uang orang lain, memukul orang lain, menuduh orang lain. Maka kalau dosanya berkaitan dengan orang lain, dengan manusia sama manusia, maka harus ada syarat tambahan selain 3 tadi, yaitu meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, kita zalimi tadi. Kita minta maaf, nah itu syarat taubat yang memang kalau kita ingin benar-benar bersih dari dosa kita. Ya, jadi ketika bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan kita sudah bertobat, nah di bulan Ramadan kita menahan lapar dan dahaga, juga menahan anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang tadi. Ya. Kemudian tentunya
termasuk orang yang merugi, ada paling nggak ada 5 lah ya orang golongan merugi ini. Yang pertama tadi, orang yang menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Kedua, orang yang di Ramadan hanya menahan lapar dan dahaga saja, nah, tidak menahan diri dari hal-hal yang dilarang yang lain, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik di bulan Ramadan. Ini, jadi di bulan Ramadan banyak ya katakan kebanyakan tidur misalnya. Nah, ada yang mengatakan an-naumu shaim ibadah, katanya. Tidurnya orang puasa itu ibadah, katanya. Ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan itu bukan. Hanya memang kadang tidur bisa jadi ibadah kalau kita niatkan tidur ini nanti bisa agar puasa saya kuat, nanti malam bisa tahajud dan sebagainya. Tapi kalau dari pagi sampai sore tidur ya sayang. Gitu. Nah, tidurnya paling kita 1 jam 2 jam ya untuk pencharge gitu ya. Jadi kita apalagi kalau kita buang-buang waktu tanpa ada perlu melakukan hal dilarang. Nah, ini sangat disayangkan karena waktu di dalam bulan Ramadan itu tidak seperti di hari-hari lain. Ya. Nah, kemudian ini tadi ketiga ya, orang yang menganggap Ramadan seperti hari-hari biasa, kemudian hanya menahan lapar dan dahaga saja, kemudian orang yang tidak memanfaatkan waktu. Kemudian ada orang-orang yang hanya menjaga diri, yang keempat ya, orang yang apa ya bahasanya, orang yang alim di Ramadan saja. Kok alim sih? Orang yang menjaga diri dari hal-hal dilarang hanya di Ramadan saja. Nah, ini termasuk orang yang merugi. Ada ungkapan ulama dulu, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum adalah ya alladzina ya'rifunallah fi Ramadan, yang kenal Allah hanya Ramadan saja. Kenal Allah dalam arti apa? Dia meninggalkan hal yang dilarang dan ibadah hanya di Ramadan saja. Padahal Allah itu kan Tuhan kita di semua bulan. Setelah Ramadan ya kita jaga yang dilarang, kita tinggalkan dan sebagainya. Walaupun memang ibadah di luar Ramadan biasanya memang di bawah semangat di bulan Ramadan. Itu dimaklumi. Di Ramadan kita ada taraweh, ada puasa dan sebagainya. Nah, setelah Ramadan kita nggak ada taraweh, ya nggak ada masalah, memang begitu. Nggak puasa, nggak masalah. Yang penting kita setelah Ramadan sudah meninggalkan keburukan, maksiat. Di luar Ramadan juga kita tinggalkan semua itu. Jadi jangan sampai kita menjaga diri dari yang dilarang hanya di Ramadan saja. Nah, walaupun nanti setelah Ramadan tentu kita tidak ada taraweh ya. Nah, tapi tahajud boleh, tidak ada masalah. Atau salat witir. Salat witir itu bukan hanya di Ramadan saja. Salat witir di Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau taraweh iya, di Ramadan saja. Ya. Nah, itu golongan yang keempat ya. Nah, kemudian yang kelima tentunya adalah orang yang masih melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Ini orang yang merugi tentunya tadi, karena kita ingat Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Tidak sedikit atau banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga dari puasanya itu. Ada juga orang yang melakukan sholat malam tapi hanya mendapatkan rasa kantuk saja. Nah, karena apa? Ketika menunaikannya tidak ikhlas. Bukan karena Allah dan sebagainya. Kata Rasulullah juga, malam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang masih tidak meninggalkan kata dusta dan perbuatan-perbuatan dilarang, maka Allah nggak akan beri pahala pada puasanya. Nah, tapi dia tetap wajib puasa, ya tetap wajib puasa. Jadi tetap wajib orang berpuasa, tinggal kita melakukan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Nah, ini di Ramadan ini peluang kita ya, peluang bagi kita, terutama tadi untuk apa? Sebenarnya untuk bertobat ya, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Cara bertobat tadi kita ingat apa? Ada 3 syarat. Nah, yang pertama, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita menyesali perbuatan maksiat tersebut. Ketiga, bertekad tidak mengulangi lagi. Yang keempat, ini yang agak berat, kalau dosa kita berkaitan dengan hamba Allah. Nah, kita pernah melakukan apa, menuduh orang dan sebagainya. Ini tidak cukup kita hanya meminta ampun kepada Allah, tapi harus minta maaf ke orang itu. Nah, yang repot dulu kalau kita masih sekolah ya, kadang kita di SMA atau apa di kantin makan gorengan 5 ngomong 1 gitu ya. Ada bahasa Indonesia guyonannya itu darmaji katanya. Dahar 5 ngomong siji gitu. Ada yang ngatakan seperti itu.
Itu tobatnya gimana? Ya tobatnya seharusnya kita datang ke ibu kantin itu, walaupun saya sekarang sudah berpuluh tahun ya selesai dari sekolah. Tapi saya ingin tobat ya. Saya ingat dulu pernah ngambil di ibu kantin itu sekian. Lima makan lima, ternyata saya cuma ngomong satu. Nah, yang repot lagi kalau tiap hari. Nah, ini bikin bangkrut. Nah, kita datang ke ibu kantin tadi misalnya, ternyata sudah tutup misalnya. Nah, kita kan bisa memperkirakan, berarti dulu satu ini harga berapa, 1.000 atau berapa, kita perkirakan. Nah, kita datang ke situ. Nah, kalau sudah tutup, maka bagaimana? Atau ibu, ya cari kalau orang yang masih ada, kita upayakan kasih ke dia. Nah, kita sampaikan masalahnya. Kalau dia merelakan, alhamdulillah. Kalau nggak merelakan, ya kita bayar. Nah, kalau misalnya beliaunya sudah meninggal, kita cari ada ahli warisnya nggak? Anaknya atau apanya. Kalau memang misalnya nggak ada sama sekali, sudah pindah dan sebagainya, ya sudah. Uang yang kita ambil tadi, bakwan atau apa, yang pernah kita makan, misalnya selama 3 tahun kita tiap hari makan 5, ngomong satu, makanya bangkrut tadi kan, tutup dia. Kita kalkulasikan kira-kira berapa. Nah, katakan sampai 5 juta ya, karena misalnya saking seringnya. Ya sudah, 5 juta ini kalau orang yang nggak ada, ahli warisnya nggak ada, 5 juta uang kita harus kita pisahkan, kita serahkan ke fakir miskin. Ini bentuk penyucian harta. Nah, kalau kita tobat, sudah tahu uang yang kita ambil dari orang 5 juta, terus kita tobat tapi masih kita pegangi, ya belum tobat. Nah, disebut tobat kalau apa yang kita ambil secara tidak benar, dengan cara tidak dihalalkan, itu harus kita pisahkan dan kita keluarkan. Kalau orangnya masih ada, hartanya masih ada, kita kembalikan. Kalau sudah nggak ada keluar orangnya dan sebagainya, kita sedekahkan ke anak fakir miskin, yatim piatu, atau siapa saja, atas nama orang tadi, bukan sedekah kita. Ini sedekah dari bapak tadi. Sedekah dari bapak yang siapa yang dulu pernah saya ambil. Nah, kita semua gitu. Kalau sekarang dulu pernah misalnya main ke rumah tetangga, ada barang bagus, apa, kita tertarik, terus kita ambil, kita simpan di rumah, nah, sampai sekarang masih ada misalnya, nah, terus kita tiap hari bertobat kepada Allah dan sebagainya. Nah, tobat kepada Allah ini belum selesai, belum diterima selama barang itu masih ada sama kita. Nah, maka kita harus mengembalikan tadi. Mengembalikan, atau kalau memang berani ngomong, minta relanya, kalau nggak rela ya kita serahkan kepada orang tadi yang pemiliknya. Jadi memang dosa sosial, dosa kepada orang ini lebih berat secara umum. Lebih berat karena apa? Kita perlu minta maaf kepada mereka. Nah, makanya ada dibahas itu, bagaimana sih anak yatim, anak yang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, belum sempat minta maaf, orang tuanya meninggal. Nah, gimana kan sudah meninggal nggak bisa kita minta maaf. Jadi ada Imam Nawawi mengatakan, ya sudah caranya, ya secara asli kamu sudah tidak bisa minta maaf. Karena sudah meninggal. Tapi gimana, ya sudah sering-sering saja berdoa kepada Allah. Misalnya kita, ada orang durhaka kepada orang tua, belum bertobat, belum minta maaf, orang tua meninggal. Nah, setelah orang tua meninggal, dia tobat misalnya. Ya, caranya apa? Dia sering-sering saja berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa dia, dan mengampuni dosa orang tuanya, mengangkat derajat orang tuanya. Intinya sering mendoakan orang tuanya terus. Harapannya nanti di akhirat, ketika hari hisab, perhitungan amal, harapannya dipertemukan dengan orang tua, nah, diberitahu oleh Allah, ini loh anakmu dulu yang durhaka, dulu ketika atau setelah kamu meninggal, dia bertobat dan sering mendoakan kamu. Nah, harapannya orang tua nanti memaafkan dia. Bisa saja. Nah, jadi yang berat itu memang ketika dosa kita berkaitan dengan orang, ini yang berat. Kita dengan suami, suami dengan istri, kita dengan orang tua, dengan tetangga. Nah, kalau dosa dengan Allah, ya kita tobat, sudah minta ampun pada Allah, sholat 2 rakaat. Nah, sholat taubat, ada sholat taubat ya, ada disunnahkan sholat taubat. Nah, kita sholat 2 rakaat, rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Qul ya ayyuhal kafirun, kalau hafal. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Baru setelah salam kita berdoa kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, tadi ada golongan-golongan ya, ada sekitar 5 golongan yang merugi tadi, berangkat dari hadis Rasulullah SAW tadi apa? Sangat merugi orang yang kedatangan bulan Ramadan, kemudian Ramadan selesai, kok dosanya belum diampuni. Nah, ini berangkat dari hadis itu, maka kita bisa membagi ke beberapa golongan tadi ya, sampai 5. Ya, semoga kita tidak termasuk salah satu golongan tadi. Nah, kita tidak termasuk golongan yang menganggap Ramadan ini bulan biasa.
Nah, tapi menganggap Ramadan ini ya bulan istimewa di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahmatnya, membukakan pintu-pintu ampunannya, dan untuk meraih itu ya kita tingkatkan ibadah di bulan Ramadan ini, terutama dengan puasa, kita dengan menjaga adab-adab puasa, kemudian sholat malam, taraweh kalau memang ada kesempatan dan diupayakan bisa lah ya. Nah, kemudian tadi sedekah ya, karena sedekah paling utama adalah di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang kosong sambil zikir. Sambil zikir ibu-ibu kalau sambil masak sambil mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, bisa nggak masalah. Nggak masalah, itu bisa dilakukan gitu ya. Kalau dulu kami di Mesir sering di halte melihat tulisan tempelan nunggu bus gitu ya, jadikan waktu menunggumu untuk membaca istighfar. Ada gitu-gitu. Ija'al waqtan tidharika lil istighfar atau li qiraati subhanallah walhamdulillah dan sebagainya. Ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada ibu-ibu siapa yang ada yang menyampaikan pertanyaan atau menambahkan, saya persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Singkat tapi padat. Masya Allah. Kalau bisa saya resume sedikit ya. Jadi menurut berdasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merugi di bulan Ramadan ini adalah yang menganggap Ramadan biasa aja ya. Lalu yang puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, dan kemudian yang menjaga diri hanya di bulan Ramadan saja gitu ya. Kayaknya saya tadi ketinggalan satu yang terakhir Ustadz. Kata Ustadz ada 5 tadi. Iya, masih melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Ya, jadi masih melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, silakan untuk para sahabat, apabila ada pertanyaan bisa langsung melalui chat atau bisa open mic langsung. Atau bagi teman-teman yang ada di studio 1 bisa langsung juga bertanya kepada Ustadz. Sebelum saya bacakan list pertanyaan yang sudah masuk ke saya sejak awal Ustadz. Oh iya. Saya persilakan dulu teman-teman yang di studio 1 atau di ruang Zoom. Silakan. Ibu Deni ya, Uli Deni. Silakan. Ada mic di sini mungkin. Saya ada tes. Udah masuk suaranya sudah jelas, Teh? Uni. Ya, sudah jelas Un. Mungkin udah ya. Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan nih Pak Ustadz. Yang pertama, orang yang merugi tapi bukan di bulan Ramadan saja. Terkait menyantuni orang tua Pak Ustadz. Orang tua, ya. Jadi kondisinya adalah ibu tinggal sendiri karena bapak sudah meninggal. Nah, si ibu ini mempunyai 4 orang anak, 1 perempuan, sudah menikah. Nah, yang 2 lagi anak laki-lakinya juga sudah menikah, tapi tidak berada di satu kota dengan ibu, yang 1 lagi juga merantau. Nah, ini kira-kira Pak Ustadz, supaya kita tidak termasuk ke dalam orang yang merugi, bagaimana solusinya untuk mendampingi ibu ini Pak Ustadz? Usianya juga sudah mungkin hampir 80. Dalam pikiran saya, apakah seharusnya si anak yang perempuan ini boleh meminta izin ke suaminya untuk kalaupun tidak mendampingi ibunya secara rutin, paling tidak bisa mengunjungi reguler gitu Pak Ustadz. Nah, itu pertama. Yang kedua, pertanyaan saya Pak Ustadz terkait dosa zina. Seberapa besarkah mudarat zina ini Pak Ustadz menghancurkan kehidupan kita? Apakah dengan ibadah-ibadah lain yang dia lakukan, misalnya dia bersedekah, dia menyantuni anak yatim, itu tidak cukupkah untuk mengembalikan dirinya supaya terbebas dari zina? Sementara zina ini masih dia lakukan Pak Ustadz. Masih dia masih berada dalam keadaan zina, tapi dia melakukan perbuatan baik lainnya. Ya, terima kasih. Baik, tadi pertanyaan dari Uni Deni ya. Uni Deni. Ibu Indra. Ibu Indra. Ibu Indra. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang menyantuni orang tua ya. Jadi memang menyantuni, merawat orang tua itu adalah kewajiban anak ya. Makanya anak itu tidak boleh memberi zakat ke orang tua, nggak boleh.
Nah, kalau orang tua miskin apa? Bukan zakat, memang kewajiban anak ngasih ke dia. Nah, kalau misalnya orang tua tadi kata ibu ada memiliki 4 anak ya, 1 perempuan, 3 laki-laki berarti. 3 laki-laki. Ya memang tetap berkewajiban caranya bagaimana bisa jadi yang anak perempuan minta izin kepada suaminya untuk membawa ibunya bersama misalnya. Boleh, dianjurkan. Kalaupun tidak, anak laki-lakinya juga bisa melakukan itu. Yang penting harus ada yang merawat. Kalau memang mereka semua sibuk jauh, nah, lebih baik misalnya nih, mereka membayar suster atau apa untuk merawat orang tuanya. Kalau memang kondisi sulit, Bang. Misalnya si anak laki-lakinya merantau dan tidak memungkinkan membawa orang tuanya misalnya. Begitu pula anak perempuannya tadi misalnya ikut suaminya dan suaminya tidak cocok ya, tidak senang. Bisa jadi ya, suami tidak ingin istrinya membawa ibunya ya misalnya karena ya kondisi apa. Ya tadi maka anak-anak tadi khususnya yang laki-laki seharusnya kalau memang nggak bisa membawa ibunya dan sebagainya ya, minimal membayar orang untuk merawat orang tuanya. Gitu, membayar orang tuanya. Tapi kalau tadi anak perempuannya secara reguler mengunjungi orang tuanya malah itu seharusnya seperti itu. Bahkan dalam mazhab Hanafi tidak boleh suami menghalangi istri untuk menjenguk ibunya. Tidak boleh. Selama hak-hak suami terpenuhi. Jadi ada namanya bakti kepada orang tua itu wajib bagi anak laki-laki maupun perempuan. Nah, anak perempuan ini karena sudah punya suami, dia sudah punya tanggung jawab lain. Tetapi tetap saja dia bakti kepada orang tua masih ada kewajiban juga. Nah, makanya suami tidak berhak menghalangi istrinya untuk menjenguk ibunya atau orang tuanya selama tidak mengganggu hak-hak suami. Gitu ya. Jadi malah sangat dianjurkan. Memang dilema kadang ya. Kalau di kita kadang-kadang orang tua itu tidak mau meninggalkan rumah aslinya. Itu kita yang kadang-kadang berat itu. Namanya anak itu kan merantau ke sana kemari dalam rangka mencari rezeki, penghidupan. Nah, kalau di Indonesia masih perasaannya sangat kuat. Dia ingin menjaga rumahnya, kenangan masa lalu. Nah, gitu. Kalau di negara lain, setahu saya kayaknya tidak sebegitu terikat ya. Mungkin di Prancis orang kan biasa diajak ke sana kemari, pindah-pindah. Seperti di Mesir lah, Mesir itu biasa. Dulu ketika kecil hidup di sini, anak sudah merantau, ya ikut anaknya. Tidak selalu berpaut dengan masa lalu, kisah-kisah kenangan lah. Itu pertanyaan pertama jelas ya. Tapi intinya kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Yang masalah tadi misalnya ada yang sering orang membenturkan istri mana yang didahulukan, suami atau orang tua. Kayak gitu ya, kadang-kadang dibenturkan. Sebenarnya tidak perlu dibenturkan, bisa dikompromikan. Istri memang kewajiban utama berbakti atau patuh kepada suami. Nah, tetapi sisi lain suami tidak boleh menghalangi istri untuk berbakti kepada orang tuanya begitu loh, selama tidak menghalangi istri berbakti pada suami. Yang nggak boleh kan misalnya seorang istri sudah menikah dengan seorang laki-laki, tapi dia maunya masih sama ibunya terus nggak mau bersama suaminya. Ini nggak benar. Kasihan suaminya kan gitu, membiayai dia terus, tapi dia maunya sama ibunya terus, tinggal di nggak ikut suaminya, ini nggak boleh. Bisa dikompromikan. Nah, kemudian dosa zina ya. Zina ini perbuatan dosa besar ya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu tidak ada disebut jangan berzina, nggak ada larangan berzina. Yang ada apa? Jangan mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Mendekati apa yang kita dua-duaan itu ya, karena Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Ada yang mengatakan ya nggak boleh kan mendekati, melakukan boleh dong. Ya, nggak gitu. Ini dosa besar, dosa besar. Dan ini berat ya. Beratnya bagaimana? Beratnya itu kalau kadang-kadang masih aibnya, apa aib itu apa sih? Celahnya itu akan terus teringat sampai keturunan keberapa. Nah, tapi itu kaitannya dengan sosial. Adapun dosa dengan Allah kalau sedang berzina terus bertobat ya diampuni. Tapi dengan syarat bertobat. Tobat caranya apa? Tobat tadi, dia harus meninggalkan itu. Kalau orang masih berzina, terus dia sedekah dan sebagainya ya, sedekahnya insya Allah dapat pahala. Tapi dosa zinanya tetap ada dosa. Karena taubat dari zina kan dosa besar. Taubatnya bukan dengan melakukan kebaikan menghapus ini enggak, tetapi meninggalkan itu dan menyesal. Ya.
Misalnya. Beda dengan dosa-dosa kecil. Ada dosa kecil memegang yang tidak boleh dipegang, melihat, sekedar itu. Dengan wudhu bisa gugur, dengan sholat. Tapi kalau zina, minuman keras, mencuri, itu taubatnya dengan apa? Ya ditinggalkan itu, nyesel, dan sambil melakukan amal-amal soleh agar menghapus tadi. Nah, jadi emang yang berat lagi kalau sudah berkeluarga. Kan? Kalau dalam Al-Quran, dalam hukum fikih Islam itu kan berat. Yang sudah berkeluarga ini bukan tanggung-tanggung, bahkan ada hukuman rajam segala kan gitu. Dilempar sampai mati ya. Bukan sekejamnya, tapi saking buruknya zina. Apalagi sudah berkeluarga. Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup Ibu ya? Ya. Ada yang lain dari sini? Studio? Ini studio 1 di sini maksudnya? Oh, ini studio 1. Maaf, mic-nya sebentar. Nah, harus. Ya Ustadz, ini pertanyaan umum sebetulnya ya untuk kami yang tinggal di luar negeri, terutama yang sulit sekali mencari musola atau masjid gitu. Jadi jarang kan di sini. Bagaimana menurut Ustadz kalau misalnya kita itu dalam kondisi sebenarnya masih dalam satu kota tapi menjamak sholat karena sedang di luar gitu. Maksudnya kita kan kadang-kadang rumahnya bukan di Paris gitu ya, terus kita misalnya ke Paris tuh perjalanan 1 jam. Masih dekat, tapi nggak mungkin kita pulang balik gitu. Maksudnya kayak, sholat dulu ke rumah terus pergi lagi gitu, capek banget kan gitu. Jadi kalau misalnya kita spend waktu yang cukup lama gitu, kita harus ya pergi lah gitu ya, macam-macam gitu sampai dari pagi sampai malam, gitu. Pasti nanti ada jamak kosornya jamak zuhur asarnya gitu. Itu gimana gitu Ustadz? Makasih. Yang bagus dan banyak dialami orang ya. Jadi untuk jamak, Anda kan beda antara jamak dan qashar ya. Kalau qashar itu kan yang 4 jadi 2. Itu syaratnya lebih ketat. Tapi untuk jamak ini ada kondisi-kondisi yang walaupun tidak perjalanan jauh, tapi boleh jamak. Misalnya ada kondisi mendesak, kondisi butuh seperti yang Ibu sebutkan tadi, yang Mbak sebutkan tadi, itu karena memang kondisinya sulit, nggak mungkin kan, itu boleh jamak. Yang penting itu ketika kondisi butuh saja. Kalau di rumah nih ya, di rumah ya nggak boleh jamak, biasa saja normal. Nah, tapi aslinya memang jamak itu syaratnya harus jauh, di luar kota, 85 kilo dan sebagainya. Tapi ulama sebagian mengatakan boleh kondisi butuh, perlu, seperti tadi. Atau kita sedang rapat, nggak boleh keluar, masuknya jam 7, keluar misalnya asar, misalnya setelah asar, kan duhur kelewat. Sudah jamak takhir saja nggak apa-apa. Jamak takhir, tapi tidak boleh dikosor. Harus full, 4-4. Qashar itu hanya boleh kalau perjalanan jauh saja. Kalau kita udah tahu kita bakal jamak nih, jadi kita jamak awal juga nggak apa-apa kan? Di rumah sholat dulu. Yang penting sudah masuk waktu. Udah zuhur, kita zuhur asar. Jangan kita keluar dari rumah jam 7. Yang penting sudah masuk waktu dulu. Iya, jadi nunggu zuhur dulu, kita zuhur 4-4 jalan. Baru pergi gitu. Pergi. Nah, terus di jalan kok nggak memungkinkan sholat maghrib, ya sudah dia jamak takhir ya. Di rumah misalnya maghrib isya. Yang penting jangan dikosor. Karena kondisi butuh, lil hajah bahasanya. Jadi ada kejadian dulu dalam zaman Rasulullah SAW sama pernah Rasulullah menjamak di Madinah, Anda tidak melakukan perjalanan jauh. Ketika sahabat ditanya, karena untuk mengajari kalian bahwa dalam kondisi-kondisi butuh, kondisi-kondisi mendesak yang membutuhkan itu dibolehkan jamak walaupun syarat perjalanan jauh belum memenuhi. Yang penting jangan dikosor saja. Qashar itu diringkas, kalau diringkas itu syaratnya harus jauh dan sebagainya. Jadi Ibu sebelum berangkat, kalau sudah masuk waktu zuhur, sholat zuhur 4, asar 4, jamak takdim nyebutnya. Nah nanti ketika sampai sana kok, sampai perjalanan, ada acara sampai maghrib apa, sudah niat jamak takhir nanti di rumah, 3 dan 4 lagi. Boleh. Karena kondisi apa? Butuh. Kalau kita berada di rumah, duduk ya nggak boleh. Nggak boleh. Atau ternyata nanti di jalan ada musola, kalau bisa ya jangan qashar. Misalnya KBR nih, kan ada musola nih. Nah, kalau emang di luar ada tempat-tempat untuk sholat seperti musola ini atau yang lain, maka lakukan secara normal. Karena perintahnya kan gitu, bahwa sholat itu kita bermauqut, ketetapan yang ditetapkan waktu-waktunya.
Tapi ada keringanan dalam kondisi-kondisi butuh. Baik, insyaallah. Baik. Ada yang lain dari studio 1 mungkin? Kalau enggak ini ada yang angkat tangan. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, Ustadz kita kasih kesempatan dulu untuk Ibu Idar karena sudah angkat tangan dari tadi, khawatir pegel Ustadz. Silakan Ibu Idar. Idar ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya satu dari pertanyaan saya sudah saya cantumkan di semak kemarin, tapi ada tambahan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah katanya kalau kita duduk di tempat sholat sesudah sholat, itu malaikat akan mendoakan kita. Apakah duduk itu tetap dalam posisi tasyahud akhir, atau kita boleh merubah posisi, misalnya kakinya pegal yang melunjur misalnya begitu Ustaz? Apa itu boleh? Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Aduh saya lupa yang saya tulis kemarin. Yang saya tulis kemarin ya tolong Teh Yayan bacakan aja. Ini yang Yang ditulis kemarin justru yang tadi Ibu bacakan, Ibu. Oh iya, Iya betul. Terus yang kedua apa ya? Yang mau saya tanya. Mungkin satu-satu dulu. Ya satu-satu dulu Ustadz, nanti kalau ingat saya. Baik, silakan Ustadz. Terima kasih. Baik. Nah, untuk orang yang setelah sholat kemudian dia duduk ya di situ akan terus mendapatkan doa dari malaikat. Ya Rasulullah SAW bersabda demikian memang. Fa innal malaika la tazalu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Selama dia masih berada di tempat sholat dia. Nah, apakah boleh ganti posisi kaki? Boleh. Yang penting syaratnya malam yuhdits. Yang penting dia belum batal. Kalau sudah buang angin, maka berhenti doa malaikat. Terus gimana kita? Ambil wudhu saja. Ambil wudhu, kembali ke tempat itu, nanti kita dapat doa lagi. Jadi tidak masalah Ibu nanti dari bisa. Karena kalau tahiyat akhir terus posisinya kan sakit, pegel misalnya, selonjor apa boleh. Nggak masalah. Jadi tetap mendapatkan doa para malaikat. Yang penting kata Rasulullah malam yuhdits, selama dia belum hadas saja, belum kentut, belum batal gitu ya. Tapi kalau sudah batal ya mau nggak mau untuk mendapatkan itu wudhu dulu, balik lagi. Masih dapat selama dia berada di situ lagi, gitu. Berada di tempat sholatnya tadi. Gitu Bu ya, Bu Idar. Pertanyaan kedua sudah saya ingat sekarang. Iya. Apakah boleh sholat tarawih sesudah tidur? Misalnya capek, misalnya sholat Isya aja dulu, kemudian ba'da Isya, kemudian tidur, kemudian sebelum sahur baru tarawih, itu boleh nggak Ustaz? Iya, baik. Sholat tarawih setelah tidur ya, itu masuk sholat tahajud bisa. Sebenarnya boleh saja, karena begini, sebenarnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu yang disebutkan kata-kata tarawih zaman Rasul belum ada. Beliau nyebutnya man qoma Ramadan, barang siapa qiyamul lail di bulan Ramadan. Qiyamul lail itu kapan? Qiyamul lail itu bisa bentuknya sholat tarawih setelah Isya, bisa bentuknya setelah tidur. Bahkan ada namanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, beliau khalifah, beliau mengatakan orang ketika zaman beliau kan ada sholat jamaah tarawih di Masjid Nabawi, beliau melihat ini hal yang bagus, tetapi orang yang tidur dulu kemudian melakukan sholat ini nanti malam seperti tahajud itu lebih baik lagi. Bahkan Umar bin Khattab menilai seperti itu. Jadi boleh Ibu misalnya capek sekali tidur aja nggak masalah, nanti setelah malam jam 2, jam 3 bangun, sholat tahajud, nah, sebut aja qiyamul lail. Ya. Karena memang hadisnya Rasulullah SAW tidak menyebut tarawih, tapi nyebutnya qiyamul lail, mangkom Ramadan. Barang siapa melakukan qiyamul lail. Niatnya bagaimana? Niatnya? Ya sudah, niatnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail. Saya niat sholat qiyamul lail, bisa. Lebih umum malah. Boleh. Bukan tarawih. Kalau tarawih kan dia memang sebelum tidur ya. Nah, tetapi aslinya tadi sebenarnya qiyamul lail di bulan Ramadan tidak harus berbentuk tarawih. Setelah tidur pun masuk qiyamul lail dan dapat fadilah hadis man qoma, barang siapa qiyamul lail di Ramadan maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, masuk dapat fadilah itu. Hanya kenapa sebelum Ramadan sebelum tidur dilakukan, itu salah satu bentuk syiar kan ya, syiar di luar Ramadan. Dan biasanya orang ketika tahajud itu kan
dari 100 orang paling tahajud berapa orang ya. Kalau salat tarawih itu ba'da Isya kan setelah salat Isya langsung tarawih kan banyak. Jadi lebih memotivasi. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan mengatakan lebih baik yang ba'da Isya tidur dulu, nanti malam salat kayak tarawihnya lah, salat qiyamul lail nanti malam, katanya beliau gitu. Ya, tapi Jadi sendiri-sendiri ya Ustadz, boleh ya? iya, salat tarawih, salat qiyamul lail, tahajud tidak wajib berjamaah. Sendiri-sendiri boleh. Sendiri-sendiri boleh. Tidak wajib berjamaah. Jadi ibu pun misalnya setelah Isya salat tarawih kok sendirian boleh. Enggak ada kewajiban salat berjamaah. Salat berjamaah itu ya sebagai bentuk syiar saja di bulan Ramadan, tapi sendiri-sendiri enggak boleh. Tetap enggak kekurangan fadilahnya. Fadilahnya sama. Enggak, fadilahnya sama. Karena dia salat sunnah, Bu ya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bu Idar. Semoga jelas ya Ibu. Ini juga tambahan pengetahuan untuk saya karena saya termasuk yang begitu Ustadz. Jadi ngelonin bayi Iya. suka ikut ketiduran. Iya, Jadi iya. biasanya sholat malamnya tidur Setelah dulu tidur gitu. ya. Tidur dulu. Ya, ini pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat Ustadz dari Teh Neti. Insya Allah saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau tanya, kalau saya sakit batuk pilek karena terlalu banyak kegiatan, apakah saya termasuk orang yang merugi di bulan Ramadan ini? Karena kan niatnya tadinya pengen puasa, tapi jadinya harus minum obat yang membatalkan puasa. Nah, silakan Ustadz. Baik. Ya, untuk kegiatan ya, terlalu banyak kegiatan. Sebenarnya tinggal kegiatannya ini apa begitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa kita tinggalkan, ada kegiatan yang memang seharusnya bisa kita kurangi. Jadi di Ramadan ini memang kita secara kekuatan fisik memang tidak seperti di luar Ramadan ya, karena tidak makan, tidak minum gitu ya. Memang sebaiknya kegiatannya agak dikurangi lah ya, biar tidak terlalu letih. Biasanya orang misalnya biasa lari, ya Ramadan ya lari ala kadarnya. Nah sekarang Ibu sakit pilek ini, sebenarnya pilek ini bukan sakit yang menghalangi puasa sebenarnya ya. Jadi sebenarnya pilek masih bisa puasa menurut saya Bu ya. Jadi menurut saya sebaiknya ketika masih bisa berpuasa, walaupun batuk pilek, menurut saya sebaiknya puasa. Kecuali batuknya sudah ya parah ya, mungkin terlalu kering, mengeluarkan sakit, harus minum obat dan sebagainya, beda lagi. Tapi kalau batuk pileknya masih biasa, ya minum obatnya diatur saja ketika buka dengan sahur misalnya, kan seperti itu. Jadi saya tidak tahu Ibu ini bagaimana sakit batuk pileknya, Ibu yang lebih tahu ya. Kalau masih biasa-biasa ya sebaiknya jangan menghalangi kita untuk puasa lah. Tinggal kegiatan kita mungkin yang membutuhkan banyak energi dikurangi dikit gitu, agak dikurangi, namanya batuk pilek kan butuh istirahat juga gitu. Jadi begitu. Jadi kalau batuk pileknya masih biasa kok nggak puasa ya takutnya termasuk orang yang merugi tadi Bu ya. Takutnya seperti itu. Baik, demikian itu Bu mungkin yang untuk pertanyaan tadi. Masya Allah. Bagaimana Teh Neti, sudah cukup atau mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Ya, sudah. Ya. Terima Ya. kasih Ibu Bapak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya sepertinya karena mungkin ada kemungkinan karena jadwal kerja yang panjang gitu misalnya Ustadz. Jadinya mengakibatkan kondisi tubuh jadi menurun. Nah, kalau karena kerja itu alasannya itu bagaimana Ustadz? Ya. Nah, kerja di sini tadi, kerja kan macam-macam Bu ya. Ada kerja yang sudah kontrak dan memang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan dan membutuhkan energi yang luar biasa tadi. Ya, kalau memang itu membuat dia tidak kuat puasa, boleh. Tapi kalau kerja itu bukan sesuatu yang sangat mendesak gitu ya. Kerja yang kerja yang memang sebenarnya sesuai dengan keinginan kita, yang free mungkin. Ya, tapi kalau memang sudah kontrak harus kerjanya memang harus itu dilakukan dan berat, ya sudah, kalau memang membuat tidak kuat puasa boleh membatalkan. Tapi kalau masih kuat, ya sebaiknya dilanjutkan puasanya karena masih kuat Bu ya, masih kuat. Masya Allah ya. Insya Allah jelas Ustadz. Baik. Ya. Baik Ustadz, sebelum kembali ke studio 1, saya mohon izin bacakan dulu atau mungkin dari Zoom chat masih ada pertanyaan lain? Ini ada dari studio 1. Ya. Oh, ya masih. Obrol
Di obrolan masih ada satu ya, di obrolan ini. Iya, masih ada satu lagi. Saya bacakan kembali, manakah yang lebih harus didahulukan atau lebih baik pahalanya antara melakukan sholat ba'da isya, tidak taraweh karena kecapean atau ketiduran, atau mengutamakan sholat taraweh tapi tidak mengerjakan ba'da isya. Oh ini kalau nggak salah minggu lalu sudah kita bahas ya Ustadz ya? Iya, sudah kita bahas ya. Ya, Masya Allah. Nggak apa-apa. Ya, silakan Ustadz. Baik. Ini kalau kondisi kecapean ya. Nah, kalau kondisi kecapean membuat sholatnya tidak khusyuk, malas ya, sebaiknya tidur dulu. Itu lebih baik. Nah, tidur dulu, tapi jangan keterusan ya sampai subuh. Nah, tapi intinya Rasulullah pun menegur orang yang ketika ngantuk dipaksakan. Ada dulu ceritanya dalam zaman Rasulullah, beliau punya siapa istri atau adiknya Sayyidah Fatimah Aisyah di Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah datang ke masjid, kok ada talinya dibentangkan. Ini untuk siapa? Ini apa? Tali apa ini? Itu yang masang Sayyidah Asma apa siapa gitu. Kenapa? Dia itu kalau ngantuk sholatnya terus pegangan itu gitu. Biar nggak jatuh. Maka Rasulullah nggak begini, kalau kamu ngantuk tidur tidur istirahat. Nah, jadi kata Rasulullah pun tidak memaksa orang yang sudah capek apa harus dipaksakan sholat, enggak. Nah, jadi kalau memang sholat ini kan sholat tarawih, sholat sunnah, lebih baik sholatnya nyaman, khusyuk daripada sholatnya kecapean terus sambil kemana-mana, sampai mimpi sujudnya nggak bangun-bangun. Jadi sebaiknya kalau yang ditanyakan ini kan kondisi capek ya, kondisi capek, ketiduran ya sudah tidur, nanti malam sholat qiyamul lail, tahajud apa, dan itu masuk mendapat fadilah qiyamul lail di Ramadan, masuk mendapat fadilah tarawih tadi. Tapi kalau kita kondisi normal, maka ya sebaiknya ba'da isya sholat tarawih, nanti malam bangun lagi sholat lagi, itu yang banyak dapat fadilahnya. Itu ya. Nah, ya sami-sami atur nuwun kata Ibu Aliar. Ya. Alhamdulillah, Ibu Neti Chevalier. Nah ini Teh Neti ini salah satu yang suaminya sedang Allah uji dengan sakit Ustadz. Jadi nanti mohon disertakan juga dalam doa ya Ustadz ya. Ya baik. Insyaallah. Amin. Ya, bagaimana di studio 1 ada pertanyaan lagi sebelum saya beranjak ke list pertanyaan? Ada pertanyaan dari Ibu Tia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau menanyakan tentang sholat witir. Sholat witir itu kan dikenal sebagai sholat penutup. Dan Rasulullah pun menyarankan kita untuk melakukan sholat witir sebagai penutup dari sholat tahajud. Dan kalau dalam bulan Ramadan ini kan kita setelah tarawih langsung sholat witir. Itu bagaimana Ustadz? Maksudnya sholat witir itu kan seharusnya kan jadi penutup. Sedangkan kalau habis sholat tarawih kita tutup dengan witir, apa artinya sedangkan kita masih mau sholat tahajud, sholat malam yang lainnya Ustadz. Sedangkan ini kok udah ditutup setelah sholat tarawih. Nah itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Memang Rasulullah SAW bersabda ya, ij'alu akhiru sholatikum bilaili al-witr. Jadikanlah sholat terakhir malam kalian adalah sholat witir. Satu. Dan beliau juga ada bersabda, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, itu jadikan witir sebagai terakhir itu sebaiknya. Dalam arti apa? Kalau malam kita sudah sholat tarawih kemudian witir, kok bangun malam, nggak apa-apa sholat tahajud. Yang penting tidak witir lagi. Karena dalam satu malam tidak boleh ada 2 witir. Witirnya satu saja. Nah, kalau memang sebelum tidur kita sudah witir, kok malamnya bangun, maka boleh tahajud. Karena sejumlah sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abu Hurairah ya, ada sahabat dinasihatkan oleh Rasulullah, diberi 3 wasiat. Wasiat pertama, jangan tinggalkan puasa 3 hari tiap bulan. Satu kedua, jangan tinggalkan sholat duha, dan jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Nah, sahabat Abu Hurairah ini tentunya kadang-kadang bangun malam. Nah, ketika malam masa dia nggak tahajud. Dia tahajud walaupun tadi sudah sholat witir. Tetapi Rasulullah kemudian menegaskan dalam hadis lain, yang penting tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi nggak ada masalah ibu malam sudah witir kemudian bangun malam tahajud, boleh, nggak masalah.
Dan beberapa sahabat kan begitu ya, ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Kalau sahabat Abu Bakar selalu sebelum tidur tidak pernah sholat witir karena dia yakin akan bangun. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kadang kurang yakin akan bangun malam. Akhirnya dia sebelum tidur witir dulu. Tetapi kadang-kadang dia bangun juga malam. Akhirnya dia kalau malam dia sholat tahajud juga. Walaupun tadi sudah sholat witir. Tetapi yang penting tidak diulangi witirnya. Kalau kayak gitu kan berarti sholat isya, rawatib, witir, tidur, kalau bangun tahajud. Ya, tahajud nggak usah witir lagi. Kalau sekarang kita ya sholat isya, ba'diyah, rawatib ya, taraweh, witir, nanti malam tahajud lagi ya sudah tanpa witir. Ya. Tapi kalau nggak witir nggak apa-apa kan Ustaz? Tarawih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tarawih udah selesai. Itu lebih baik malah kalau bisa. Tetapi kadang-kadang kalau saya pribadi kadang-kadang bangun sudah mepet sahur, nah kadang-kadang nggak sempat witir. Nah, itu memang sebaiknya memang amannya witir itu kalau emang kita sering capek dan sebagainya sebelum tidur memang amannya. Tapi kalau malam bangun ya alhamdulillah kita boleh tahajud. Witir itu satu aja boleh kan? Boleh, minimal witir satu. Ngirit sekali Bu ya. Minimalis. Ada, memang kadang-kadang kita mepet sudah ya. Kondisi mepet, bangun-bangun sudah mau mendekati subuh gitu. Nah, ya udah setelah itu kalau mau 3 nggak ngejar, witir 1. Yang dulu sahabat Nabi yang sering melakukan itu namanya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau witir 1 kadang-kadang. Ya karena ya kondisi mungkin beliau juga sibuk dan sebagainya gitu. Jadi boleh. Tapi ya terlalu minimalis lah kalau kondisi biasa. Mau nyiapin sahur Pak. Oh iya, nyiapin sahur betul. Tapi jauh lebih baik dari 1 rakaat daripada nggak witir sama sekali. Karena sholat witir ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan walaupun beliau dalam perjalanan jauh. Jadi dalam perjalanan jauh kan kadang beliau tidak rawatib ya, tidak qobliyah ba'diyah, kecuali sebelum subuh sama witir beliau selalu jaga itu. Sebelum subuh 2 rakaat dan witir. Dalam perjalanan beliau tetap menjaga itu. Makanya ada sebagian ulama yang mewajibkan. Karena melihat Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Ada yang wajib. Witir dan salat qobliyah subuh. Tadi kan ya, ini biar kedengaran. Mengenai sholat, Ustaz. Kalau yang tadi di jamak tadi sholat rawatibnya gimana ya? Rawatib ya seperti normal sebenarnya bisa. Sholat rawatibnya seperti normal biasa bisa sebenarnya. Sebelum duhur 2 rakaat, kemudian duhur, kemudian qobliyah ba'diyah duhur, baru sholat asar. Bisa, nggak ada masalah. Sebelum asar, setelah asar kan nggak ada ya. Nggak ada. Ya setelah asar, sebaiknya 1 saja. Setelah duhur saja. Sebelum asar nggak usah. Karena nggak boleh jamak itu nggak boleh jaraknya kejauhan. Nah, ibu niat misalnya gini, saya niat jamak takdim, ini niat duhur ini ya. Saya niat jamak takdim duhur dengan asar. Nah saya sholat duhur, kemudian berhenti. Nah, kalau berhenti karena untuk wudhu nggak batalkan asar. Tapi kalau berhenti kita jalan dulu apa, terus habis itu sholat asar takdim. Ya kan jamak takdim kan gabung ya. Gabung ini jaraknya nggak boleh terlalu jauh. Kira-kira jaraknya boleh itu berapa? Ya misalnya kalau batal untuk wudhu maka masih boleh. Tapi kalau sudah jaraknya jauh itu batal niat jamaknya. Satu-satu jatuhnya. Harus nanti asarnya karena sudah kadung kelamaan jaraknya. Contohnya apa ya? Ya tadi kita sudah sholat duhur, niat jamak takdim sholat duhur. Setelah sholat duhur kok malah keluar beli apa, atau nelpon kemana-mana nggak jelas gitu. Sampai lewat setengah jam terus baru sholat asar. Itu nggak sah, batal niat takdim. Tapi kalau karena untuk sholat ba'da duhur, rawatib duhur 2 rakaat boleh. Karena memang ulama mengatakan boleh dipisah antara sholat duhur dengan asar dalam jamak takdim kalau dengan jarak maksimal sekitar 2 rakaat untuk 2 rakaat tadi. Ya udah ibu sholat ba'diyah duhur 2 rakaat, setelah itu baru sholat asar boleh. Berarti sebelum maghrib. Maghrib itu setelah maghrib. Nah, berarti sebelum isya nggak usah langsung isya, pada isya aja langsung. Dan harus niat dari awal ya. Misalnya kita sholat maghrib dengan isya digabung nih, jadi jamak takhir ya, jamak akhir kita sholat isya. Itu niatnya waktu maghrib ya. Jadi sebelum datang waktu isya harus niat, kita sudah niat. Wah nanti saya jamak takhir lah.
Jangan sudah terlambat, sudah masuk isya baru niat jamak takhir, ya sudah kodok larinya maghribnya, bukan jamak takhir. Misalnya gini, kita mau jamak takhir, kita gabung maghrib dengan isya, maka niatnya sudah ada sejak dari maghrib, dalam hati sudah ngerentek bahasa Jawa. Ya udah ngerentek. Wah, ini maghribnya saya gabung dengan isya nanti. Nah, jangan lihat setelah azan isya baru maghribnya saya gabung. Ya enggak, sudah lewat waktu maghrib. Kodok maghribnya. Bedanya kodok dengan jamak takhir tadi apa ya? Kodok itu ada dosanya dikit, kalau ada dosanya. Lalai, kelalaiannya itu. Banyak istighfar. Jadi itu insya Allah takdim dengan takhir, kondisinya seperti ibu tadi membutuhkan, kondisi mendesak, nggak ada masalah, boleh. Yang penting jangan dikosor saja. Ya. Sebelum lari ke jamak nih, kalau jamak takhir itu yang dikerjakan yang waktu terdekat dulu kan Pak Ustadz? Misalnya ngerjakan maghrib isya di jamak takhir nih, ya niatnya jamak takhir, berarti isya dulu kan? Maghrib dulu kalau maghrib dulu. Kalau ada jamaah, ya isya dulu. Kalau aslinya boleh mana-mana, tapi tinggal kondisional. Kalau ibu sendirian nggak jamaah, sebaiknya maghrib dulu, karena aslinya sebaiknya tertib urut aslinya. Benar, saya ragu tadi Pak Ustadz, karena yang saya kerjakan, ya yang saya tahu memang mana yang ketinggalan itu dulu kan, gitu kan maghribnya udah ketinggalan, atau asarnya atau zuhurnya udah ketinggalan nih karena dilakukan di asar, maka zuhurnya dulu kan. Jadi ini dulu, terus aku kan bingung. Yes, sama kita sama. Kalau ada jamaah, saya datang ke masjid, kok sudah waktu sholat isya, saya belum sholat maghrib, sholat isya dulu, karena biar nggak kehilangan fadilah jamaah. Baru setelah itu sholat maghrib. Iya. Ini kalau kondisinya sendirian, ya diurutkan, sebaiknya diurutkan. Ibu lagi ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz, itu kan mengenai di jamak ya. Nah, kalau misalnya kita masih ada keinginan untuk sholat di tepat waktu gitu, sesuai waktunya gitu, tapi sedang dalam perjalanan, bagaimana kalau misalnya kita sholat di kendaraan gitu, misal di metro sedang jalan gitu, itu kan nggak jelas kiblatnya kemana gitu, itu gimana Ustadz? Ya, untuk sholat fardu itu tidak boleh, tidak sah sholat seperti itu. Jadi ibu kalau misal di metro kiblatnya nggak jelas, nah memang sudah kadung waktu zuhur gitu ya. Tapi sebenarnya nanti waktu asar ada waktu untuk sholat di bawah. Sebaiknya di jamak takhir, karena sholat di metro dengan kiblat tidak pasti itu tidak sah aslinya gitu. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah Rasulullah itu sholat witir kadang di atas onta. Tapi kalau sholat luhur beliau selalu turun. Sholat fardu. Tidak pernah beliau sholat fardu di atas kendaraan yang kiblatnya nggak jelas gitu ya. Maka ulama mengatakan untuk sholat sunnah boleh kita di atas kendaraan yang nggak berdiri, nggak ngadep kiblat. Tetapi untuk sholat fardu harus menghadap kiblat, harus kondisi berdiri kalau mampu dan sebagainya. Jadi kalau ibu dalam metro tadi dan perjalanan jauh, sebaiknya dijamak saja kalau memang nanti di akhir bisa sholat sempurna Bu ya, di bawah bisa menghadap kiblat. Masya Allah, jelas, Masya Allah. Iya. Ya, baik. Bagaimana saya bisa langsung beranjak ke pertanyaan, ke list pertanyaan sudah saya ketikkan di ruang chat. Jadi begini Ustadz, kami itu ada kegiatan membaca bersama kisah para nabi. Nah, karena yang baca itu hanya kami saja, maksudnya tidak ada pembimbing. Jadi terkadang ada bagian-bagian yang tidak kami paham gitu. Jadi kami kumpulkan pertanyaannya, berharap Ustadz berkenan untuk menjawabnya gitu ya. Atau bentar, mungkin sebelum ke list ini ada di studi. Untuk pertanyaan pertama itu, baik. Ini di studi 1 masih ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema dulu Bu ya sebelum. Baik, silakan. Ya, silakan Ustadz. Iya Ustadz, tambahan aja. Ini termasuk hal-hal yang kami alami di sini gitu ya sehari-hari.
Jadi karena sholat itu juga udah susah gitu ya, jadi kita berusaha untuk selalu punya wudhu gitu Ustadz. Nah, karena kadang-kadang tempatnya nggak representatif buat wudhu, apalagi buat cewek ya kan ya harus buka jilbab dan lain-lain. Jadi kita berusaha punya wudhu. Nah itu seberapa wudhu itu bisa terjaga kalau kita udah makan, minum atau apa gitu tuh? Iya, apakah cukup dengan kita makan terus minum air atau masih punya wudhu atau gimana? Untuk wudhu ya, makan dan minum itu tidak termasuk yang membatalkan wudhu. Jadi kalau ibu sudah wudhu, memakan minum apa saja sampai kenyang, itu tidak batal wudhunya, tidak masalah. Yang membatalkan wudhu yang jelas itu ya keluar angin, buang air kecil, buang besar, itu yang jelas. Nah, ada yang sentuhan laki-laki perempuan, ya itu juga membatalkan, tapi ada pendapat mazhab Maliki yang tidak membatalkan. Nah, kalau kondisi sulit, misalnya, ya sudah kalau memang kondisi mendesak di sini sulit, kadang di metro di bersentuhan, tapi wudhu sulit. Ketika wudhu niatkan ikut wudhu seperti mazhab Maliki gitu. Caranya gimana? Ya nggak masalah karena kondisi sulit ya. Banget tuh, giliran yang lain dia Syafi'i itu kalau wudhu karena kondisi sulit ya. Kita memang seperti ibu-ibu nanti kalau haji umroh, pernah umroh mungkin ya. Kalau tawaf itu kan aslinya harus kondisi suci, nggak boleh batal. Nah, kondisi pasti akan sentuhan dengan, walaupun kita sudah jaga orang, nah itu nggak mungkin kita wudhu lagi masuk lagi. Jadi memang dalam kondisi ini pindah mazhab boleh, tapi bukan untuk main-main Bu ya. Yang penting karena kita kondisi sulit. Nah, misalnya gini, musim dingin dan kondisi tadi sulit nyari air wudhu di sini, ya sudah tinggal wudhunya wudhunya mazhab Maliki kan bedanya dia agak diusap, nggak cukup disiram-siram, gitu diusap rambutnya semua gitu. Sama sebenarnya wudhunya, cuman ada mereka mewajibkan ini semua dibasahi, walaupun nggak disiram, tapi yang penting diusap gitu. Nah, jadi ini kondisi-kondisi mendesak lah ya. Jadi kalau ibu tadi makan apa nggak batalkan puasa, nggak batalkan wudhu, maksudnya nggak batalkan wudhu. Silakan ibu makan kopi, minum kopi apa dan sebagainya. Itu mau nanya sih. Satu lagi dari studi. Saya cuma mau saran aja sih. Ini kan kata Tehyen tadi kita punya banyak pertanyaan dalam chat. Takutnya keterbatasan waktu. Bagaimana kalau misalnya nanti Ustadz rangkum sendiri jawabannya dalam satu nanti baru di share lagi gitu. Saya rasa lebih bagus, atau bagaimana menurut Tehyen? Saya rasa sih lebih ini ya, lebih ringkas dan mungkin juga lebih mendalam Ustaz. Lebih ringkas dan lebih maksudnya penjabarannya bisa lebih dalam gitu loh Ustaz. Silakan mungkin dispak. Atau mau nanya, silakan. Saya mau bertanya, kemarin sempat ada agak keraguan-raguan di antara teman-teman kami di Arauda tentang masalah yang baca Quran rame-rame. Tadarus Ustadz. Jadi ada termasuk saya sendiri menanyakan kalau kita lagi haid gimana Ustadz tadarusnya. Sedangkan beberapa Ustadz yang kami ikuti penjelasannya, ada yang mengatakan boleh wanita yang sedang haid membaca Al-Quran asal tidak menyentuh Al-Quran atau apa gitu. Kalau sekarang kan udah lebih enak bisa lewat HP Ustadz ya. Itu katanya diperbolehkan, dan saya sendiri pun mengikuti yang seperti itu. Karena saya rasa nggak ada salahnya gitu kan Ustadz. Tapi ternyata ada yang mengatakan juga ternyata kalau buat tadarus nggak boleh, tapi kalau buat diri sendiri boleh Ustadz. Diri sendiri. Maksudnya baca sendiri, maksudnya bukan dalam tadarus. Misalnya saya di rumah baca Quran sendiri lewat HP gitu Ustadz, kan nggak pegang nggak Al-Quran gitu kan. Itu kan yang sebenarnya diperbolehkan kan, karena ada beberapa Ustadz yang mengatakan kayak gitu. Tapi kalau buat tadarus itu nggak boleh gitu Ustadz. Ya, itu bagaimana Ustadz? Ini berarti untuk orang yang haid ini ya? Orang haid terus tadarus. Itu dalam konteks, maksudnya kok waktu kita baca sendiri itu nggak apa-apa dilakukan, tapi giliran tadarus nggak boleh. Maksudnya ya, karena kan
setahu saya kalau tadarus kan berarti kita rame-rame ada di dalam satu ruangan baca gitu Ustadz ya. Sedangkan kami kan di Araudah ini tadarusnya jadi bagi-bagi itu loh Ustadz, bagi-bagi juz. Misalnya saya juz 1 dan semua dilakukan di rumah Ustadz. Di rumah. Jadi saya jadi bingung kalau seperti itu kan jadi Jadi ininya seperti saya baca Quran untuk diri sendiri gitu loh Ustadz. Jadi bagaimana ini Ustadz penjelasannya mohon. Untuk wanita haid ya, wanita haid itu ya hampir seperti lelaki yang junub, apa. Jadi lelaki yang junub itu pun tidak boleh. Jumhur mayoritas ulama melarang. Wanita haid juga sama. Ada dalilnya Rasulullah SAW itu dalam satu hadis disebutkan Rasulullah tidak terhalangi untuk membaca Al-Quran kecuali ketika junub. Ada hadisnya, ini diriwayatkan oleh ulama Imam Abu Dawud, Ahmad dan sebagainya, hadisnya kuat. Kan beda junub dengan haid, ya beda memang, tetapi haid bahkan lebih berat daripada junub ya. Junub kan ya maaf tidak mengeluarkan najis apa gitu kan ya. Kalau perempuan kan mengeluarkan darah dan sebagainya. Jadi ulama mengatakan yang junub saja tidak boleh atau Rasulullah tidak melakukan itu, apalagi kalau wanita haid gitu ya. Terus ada juga hadis yang ada yang mengatakan memang lemah tetapi dipakai oleh para ulama dalam hal ini ya. La taqra'u al-haidu syai'an minal Qur'an. Orang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ada hadisnya itu yang digunakan ulama yang melarang. Jadi memang secara mayoritas wanita tidak boleh, bukan menyentuh, membaca sih. Membaca itu apa sih? Membaca itu tidak selalu tidak selalu memegang. Membaca melafalkan. Misalnya orang baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu yang disebut membaca itu. Yang boleh kalau ini Al-Qur'an terbuka, kok ibu melihat, baca dalam hati, itu boleh. Yang nggak boleh, ada Al-Qur'an terbuka, kita nggak nyentuh kan, misalnya, tapi membaca Bismillah, membaca pakai lafal, itu nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu bukan tadarusnya apa, tapi melafalkannya. Membaca itu dalam bahasa Arab, membaca itu melafalkannya. Jadi kalau ibu tadarus bareng-bareng atau sendirian ya sama saja, nggak boleh. Memang kalau ada yang bolehkan, ada yang membolehkan. Yang membolehkan itu ya kita sebut aja ya mazhab Maliki ya, mazhab Imam Malik itu ada yang membolehkan. Imam Malik itu ya lebih banyak diikuti di negara-negara Afrika Utara dan banyak diikuti di Perancis ya, karena Afrika Utara kan banyak ke Perancis. Nah itu mazhab Maliki, mereka mengikuti membolehkan itu, mereka katakan tidak apa-apa. Tapi kalau mayoritas memang melarang wanita haid membaca Al-Quran sebagaimana lelaki yang junub, lelaki dalam kondisi habis bersetubuh, habis mimpi basah, kok belum mandi, maka tidak boleh megang Al-Quran, baca Al-Quran nggak boleh. Begitu kalau wanita haid. Ustaz, jadi jangankan untuk memegang mushaf ya. Kalau dulu kan yang kita melafalkannya. Nggak boleh. Yang nggak boleh itu bukan memegangnya saja, tapi membaca itu kan melafalkan. Bukan memegangnya, membaca itu melafalkan. Seperti kita lah, dalam sholat kan kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca itu apakah melihat? Enggak. Membaca kan melafalkan itu. Nah, disebutkan dalam bahasa Arab itu membaca itu melafalkan maksudnya. Bagaimana kalau misalnya kita mau keluar rumah gitu, kalau biasa keluar rumah baca surat Al-Fatihah dulu sebelum itu gimana? Ada beberapa ayat. Ada beberapa ayat dan beberapa surat yang dia dari Al-Quran tetapi berfungsi zikir juga. Contohnya apa? Al-Fatihah ini Al-Quran, tetapi dia di satu sisi adalah zikir juga. Maka ibu ketika membacanya diniatkan zikir. Bukan membaca Al-Quran, zikir. Seperti ayat kursi. Ayat kursi kan kita baca pagi sore, kita haid baca, tapi niatkan itu zikir. Qul huwallahu ahad, itu 3 kul itu kita niatkan sebagai zikir, 3 pagi sore, 3 zikir apa. Naik kendaraan kan bismillah majriha mursaha itu Al-Quran, tapi juga zikir. Nah, kita niatkan sebagai zikir. Berarti doa dan zikir yang boleh Ustaz? Doa zikir, doa dan zikir. Dan zikir ini sebagian ada dari Al-Quran. Nah, kita niatkan zikir. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu nggak boleh ya. Tapi kalau niatnya karena misalnya dia tuh guru madrasah gitu. Ya, kondisinya memang dia harus mengajar. Betul. Nah ini. Katanya kalau ustazah mengajar, apa itunya jauh. Ustazahnya haid itu tetap boleh ngajar. Pun
kalau kita kondisi lagi saling dalam Ngajar. pengajaran gitu tetap Boleh. Nah tadi ya ini pentingnya ada Belum pernah ada kan murid izin syahid. makanya pentingnya kita tahu ada pendapat lain itu kadang perlu diambil dalam kondisi-kondisi keperluan tadi. Jadi kalau ada guru yang memang sudah tanggung jawab mengajar dan harus masuk, dia haid, mengajar Al-Quran dan sudah jadwal wajib, ya mau tidak mau ikut pendapat yang membolehkan. Jadi kadang-kadang kita tahu pendapat yang membolehkan, kita pakai karena dalam kondisi butuh tadi. Ya kami dulu di Mesir di Al-Azhar itu kan ada ujian Al-Quran, ujian nulis dan lisan. Nah kalau anak itu nggak masuk ya gagal setahun, harus ngulang tahun. Nah, makanya kadang wanita yang para mahasiswa yang sedang haid ikut ujian saja karena kondisi kondisi perlu ya, karena ada keperluan, ada mendesak. Jadi kalau kondisi-kondisi tertentu tadi yang mengajar apa kondisi tidak bisa dihindari, ikut mau nggak mau ikut pendapat yang membolehkan. Nah, jadi kita ngambil pendapat yang membolehkan ini bukan karena main-main ya bukan ya, tapi karena ada keperluan. Nah, tapi kalau kondisi normal sebaiknya ikut pendapat mayoritas tadi, mayoritas kan tidak bolehkan. Iya, tapi maksudnya gini Ustaz, memang ya itulah gunanya kita charge ilmu ya, karena sebelum kedatangan Ustaz, Ustaz membaca Al-Quran dengan HP masih boleh, yang nggak boleh megang mushaf. Jadi kemarin saya melakukan kesalahan berarti nih Pak Ustadz. Maksud saya diundang untuk mimpin yasinan. Ya. Nah karena saya beranggapan saya kan hanya membawa buku, bukan membawa Al-Quran. Saya pimpinlah yasinan itu dalam keadaan gitu Pak Ustadz. Dia memang yang nggak melafalkannya itu. Iya, saya baca yasin, saya baca Al-Quran. Ya kalau sudah terjadi nggak tahu ya nggak apa-apa lah, nggak diampuni, dimaafkan. Alhamdulillah. Tapi kalau ibu tadi kondisi desak memang tadarus harus apa nanti membuat tadarus yang targetnya 1 bulan harus selesai gagal ya. Kalau memang bisa digantikan teman bagus. Kalau nanti gantian kalau dia masa digantikan, misalnya gantian nanti kalau dia halangan gantian saya gitu, saling tukar, nah enak seperti itu. Nah, aku tuh mau bilang sama dia, kan kamu nggak harus pegang Quran, kamu bisa pegang HP. Aku bilang itu kemarin. Nggak boleh melafalkannya, nggak boleh melafalkannya. Sama megangnya nggak boleh dan batin boleh, tapi jangan megang. Nggak apa-apa dong. Jadi berarti kita harus pakai handphone. Nah, cuman begini Bu, membatin itu tidak disebut membaca. Nah, tidak dihitung membaca. Jadi contohnya begini, ibu ibu niatnya begini bukan. Contohnya ibu sholat lah mudahnya. Ibu sholat ketika membaca Al-Fatihah wajib nggak? Wajib kan ya. Tapi membacanya membatin, nggak gerak. Itu nggak sah, nggak dianggap bacaannya. Karena membatin itu nggak dianggap. Kalau membatin dianggap itu kita banyak batal sholat. Kenapa? Ketika sholat kan kita dalam batin sering ngalamun ngomong sana kiri kan. Ya kan? Atau sholatnya dalam keadaan tidur aja. Iya bisa. Ya contohnya kita sholat membatin dalam hati, nanti masak apa? Itu kan kalau ngomong kan batal tuh. Tapi karena membatin maka nggak dianggap. Begitu pula bacaan Fatihah kok kita dalam batin. Alhamdulillah itu nggak dianggap. Makanya tidak sah orang yang membaca Fatihah kok dalam batin ketika sholat. Tapi kalau jajaran tuh itu tuh kita jangan terlalu keras. Yang penting bibir gerak. Ya kita jangan kalau orang terlalu keras ganggu ya. Memang betul ada yang saking hati-hatinya takut nggak sah. Karena kalau dalam batin kan nggak sah. Nah ada yang terlalu sampai sebelahnya terganggu, itu salah juga. Jadi kita yang penting lisannya ininya gerak. Nah bibirnya gerak dan kadang kan ada dalam hati ada dengar dikit lah dalam itu perlu. Jadi membatin itu tidak dihitung sebagai bacaan gitu. Nah, kenapa berat gitu desahannya Ibu? Aja gitu. Makanya kita sering kebatin kan kalau sholat ngalamun kemana-mana batin kan tidak membatalkan sholat, tidak. Terutama kalau ini loh, kita lagi di pesawat gitu. Terus kan sebelahnya kan orang lain atau kita lagi di kereta gitu di beda negara gitu kan kita harus sholat ya. Nah itu kan gitu deh. Nggak mulutnya gini aja, gerak saja tapi ya nggak harus keluar kan, nggak harus keluar. Nah tapi umi-umi lah bahasa kita, umi-umi. Nah, jangan dalam hati. Kalau dalam hati tidak dianggap sebagaimana tadi renungan-renungan dalam hati kita nggak dianggap. Kalau dengan gerak dikit itu
membantu konsentrasi juga ya Pak Ustadz? Iya, lebih membantu konsentrasi. Kalau bibir dalam hati saja ya biasanya tambah ngelamun juga. Nggak selesai-selesai bacaannya muter-muter. Aduh ini tadi belum dibeli. Oh, ini pertanyaan yang masih ada, Ibu ya. Ini pertanyaan tentang ini cuma 4. Oke. Kalau memang Masih ada waktu sebelum sholat masih baik. bisa. Ibu Ian. Ya, Ustadz sudah selesai di studio 1. Sudah selesai, Bu ya? Silakan. Ya, kalau Sudah. misal masih ada pertanyaan di studio 1, kita prioritaskan, silakan Ustadz. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada, untuk mengisi waktu, Baik. bisa saya bacakan pertanyaan yang pertama, insya Allah. Jadi begini Ustadz, menurut hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah, ini kami baca di Kisah Para Nabi, halaman 124 yang Ibnu Katsir. Jika kalian mendapatkan ada orang yang berbuat seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya. Nah, waktu itu kami bertanya-tanya Ustadz, hukumannya terdengar sangat berat sekali gitu. Jadi kita yang melihat kezaliman seperti itu tuh harus membunuh pelaku dan pasangannya gitu. Ya. Nah, bagaimana mengaplikasikan hukum ini sedangkan saat ini gerakan LGBTQ++ ini sangat masif sekali terutama di Prancis. Ya, silakan Ustadz. Baik. Untuk apa tadi hadis jika kalian mendapati 2 orang yang berbuat seperti kaum Nabi Lut ya. Ada hadisnya seperti ini ya. Namun ulama kemudian berbeda pendapat dalam memahami. Jadi kalau Imam Ahmad atau nggak salah ya, Imam Ali bin Abi Thalib bahkan itu mengatakan orang yang melakukan hubungan itu khususnya laki-laki dengan laki-laki ya, dan sudah memasukkan alat lah gitu. Itu kalau Imam Ali mengatakan diangkat di tempat yang tinggi, kemudian dijatuhkan, kemudian dilempari. Nah, karena menyamakan hukumannya dengan hukuman kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut kan dulu oleh Allah diangkat ke langit, ini tanahnya semua dibalik, kemudian dilempari batu dari langit. Itu pompi. Nah, itu hukuman umat-umat terdahulu yang membangkang yang paling berat itu kaumnya Nabi Lut. Yang lain paling ada suara teriakan, hancur, ada angin. Kalau kaum Nabi Lut itu diangkat dulu ke langit, terus balik, dilempari dari langit. Nah, tapi kalau ada mazhab Imam Syafi'i berpendapat orang yang melakukan hubungan tersebut ya seperti pelaku zina saja, hukumannya dicambuk 100 kali, ya gitu ya. Tapi begini, baik kalau memang kaitannya dengan hukuman bunuh ini tidak bisa diterapkan oleh sembarang orang, Ibu ya. Nah, katakan ada tadi laki-laki melakukan hubungan itu, maka bunuhlah. Yang membunuh ini tidak boleh sembarang orang, harus penguasa, gitu ya. Penguasa, pemerintah yang resmi yang menerapkan itu, gitu ya. Nah, dan hubungan seperti kaum Nabi Lut ini ya maaf ya, itu seperti zina dalam pembuktiannya. Dalam zina itu kan pembuktiannya sulit. Maaf nih, misalnya kita ngelihat laki-laki perempuan masuk ke dalam kamar, kemudian ditutup. Apakah itu zina? Belum tentu. Tidak boleh setelah mereka keluar kita hukum enggak. Belum tentu, tapi mereka dosa masuk keluar kamar karena memang, tapi hukuman zina yang dipukul itu tidak boleh diterapkan karena dalam perzinaan ini dan dalam masalah hubungan seperti kaum Nabi Lut ini penerapan hukumnya itu agak berat karena satu harus ada 4 saksi yang melihat langsung kelamin itu masuk gitu loh. Kalau hanya lihat 2 orang masuk kamar gelap-gelapan, ada suara-suara aneh dari luar, itu tidak bisa kita sebut sebagai melakukan itu, belum tentu. Karena apa? Karena saking buruknya perzinaan dan saking buruknya hubungan seperti kaum Nabi Lut ini, saking buruknya Bu ya, saking buruknya makanya dalam penerapan hukumannya pun sulit. Karena kalau sudah orang zina itu kan jelek sekali, merusak keluarga, rusak, masyarakat rusak. Makanya untuk mengatakan orang ini berzina itu sulit sekali. Jadi intinya begitu ya. Dan kalaupun benar-benar terbukti dia melakukan hubungan tadi, hubungan kaum Nabi Lut, maka tidak boleh sembarangan orang menerapkannya. Harus pemerintah yang berkuasa dan pemerintah resmi, nggak boleh sembarang orang ngukumin orang seperti itu. Nanti terjadi hukum rimba nanti atau hukum asal menerapkan hukuman, nggak harus pihak yang berkuasa, pihak yang resmi dan sebagainya, gitu ya. Jadi untuk bagaimana aplikasi hukum ini, untuk aplikasinya tadi
Untuk aplikasinya hanya diserahkan kepada pihak yang berwenang, berwajib, seperti negara, pemerintah, nggak boleh perorangan, nggak boleh perorangan, gitu ya. Baik Ustadz, dan itu kalau misalnya di negara Eropa berarti nggak berlaku ya Ustadz ya, karena kan bukan negara, bukan hukum syariah. Tapi Ya, gini Ustadz, kalau ya, misalnya diaplikasikan ke sehari-hari gitu, kita sebagai individu yang bukan lembaga negara gitu, terus melihat misalnya laki-laki dan laki-laki berciuman di ruang publik gitu. Nah, sebagai individu apa yang bisa kita lakukan gitu? Apakah cukup beristighfar kepada Allah karena kita gak bisa melakukan apa-apa atau gimana Ustadz? Silakan. itu kemungkaran ya. Kemungkaran itu kan ada tahapan-tahapan. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda itu ya, barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, kekuatannya. Kalau mampu, kalau nggak mampu dengan lisannya negur, kalau nggak mampu dengan hatinya. Memang kalau di Eropa kita orang ciuman di tengah jalan, kita pukul ya marah mesti, tahu kita tegur mesti akan marah. Ya, memang kondisi di sini, kondisi di Eropa khususnya tidak memungkinkan kita negur, Pak ya, Bu ya. Nah, kecuali mungkin di depan rumah kita. Tapi kalau di sini kan tidak memungkinkan. Bahkan bisa jadi kita didiskriminasi, dilaporkan ke polisi bahkan gitu. Ya sudah, kita cukup ingkar dalam hati dan istighfar. Nah, kalau di Indonesia kita bisa negur. Kalau di sini saya lihat sepertinya sudah saking bebasnya ya, kita kalau menegur malah kita yang kena kan gitu. Nah, jadi ya sudah, memang kondisinya tidak memungkinkan kita mengubahnya bahkan dengan lisan kita, tidak mungkin, ya dengan hati saja, dengan hati. Fabi qalbi kata Rasulullah kan gitu ya. Fa illam yastati, kalau nggak mampu, fabi qalbi, maka dengan hatinya. Hatinya dengan apa ya? Mendoakan semoga hilang atau kita istighfar. Yang penting kita ingkar dalam hati, bukan malah seneng. Lihat gituan malah seneng, ya kita kena dosanya. Itu ya. Alhamdulillah, insya Allah jelas Ustadz. Ya, sebelum ke pertanyaan kedua, ini yang di studio nggak ada pertanyaan lagi, yakin? Mau dikasih lagi kesempatan. Nah, kata Ibu ini kalau ada kesempatan mau. Iya silakan. Diutamakan yang sudah jauh-jauh hadir, Masya Allah. Terima kasih. Katanya diutamakan yang jauh-jauh sudah datang ke sini, kata. Ada, silakan kalau mumpung masih ada waktu. Oh iya, ini ada. Iya. Pak Ustadz, ini terkait silaturahmi gitu ya. Kan ada yang bilang begini Pak Ustadz, kadang-kadang dia menjauhi si A gitu, bukan dia ingin memutus silaturahmi, tapi karena dia mungkin dengan menjauh itu lebih baik gitu, justru bisa mengurangi konflik atau bisa lebih menata hati atau tidak tersakiti. Ini bagaimana ini Pak Ustadz? Ya. Baik, untuk silaturahim ini, sebenarnya kata silaturahim ini secara kata Arabnya itu aslinya untuk kita dengan kerabat. Rahim itu kan rahim, bukan dengan orang lain, bukan silaturahim. Kita bersaudara saja dengan orang lain selain kerabat, itu beda. Jadi kata silaturahim dalam bahasa Arab aslinya menyambung hubungan dengan saudara kita, kerabat kita. Kata silaturahim itu asli. Makanya kalau sudah dengan kerabat, kita wajib. Misalnya kita punya paman kan, kerabat nih, dia mutus hubungan dengan kita, kita tetap wajib berusaha untuk menghubungkan, menyambung terus. Kita punya keponakan, kok dia misalnya menjauh malah memusuhi, kita tidak boleh ikut memusuhi, kita wajib menyambung. Tapi kalau dengan orang lain yang bukan apa-apa kita, kok dia mutus, ya sudah, selesai, nggak masalah, kita nggak dosa. Dengan teman gitu Ustaz. Dengan teman ya, misalnya dengan teman, kok dia misalnya memusuhi kita dan sebagian kita sudah berusaha, ya sudah, nggak wajib kita terus-terusan. Tapi kalau sudah paman, orang tua, kita wajib agak terus-terusan apa? Mengusahakan. Kalau teman kan ya teman, bukan ada kerabat dengan kita ya. Nah, seperti Ibu tadi, ada teman, ada orang yang kita kenal, kalau kita gaul dengan dia malah kita kebawa misalnya hal negatif dan sebagainya, nggak masalah, kita membatasi. Itu nggak memutus silaturahim. Nggak memutus. Jadi emang boleh. Silaturahmi itu harus benar dulu ya Pak Ustaz. Iya, keluarga. Ya, ya seperti misalnya bahkan dengan paman nih, paman maaf, kita punya saudara, kalau dia memang perilakunya rusak, katakan gitu lah ya. Nah, kita perilakunya rusak, kita punya anak, kalau sering-sering ke sana nanti kebawa misalnya. Ya nggak apa-apa, kita membatasi anak kita ke sana, karena akan kalau ke sana malah membahayakan misalnya. Nggak masalah, bukan untuk memutus, bukan, tapi untuk menjaga. Jadi kalau Ibu punya teman, punya apa yang kalau kita gaul dengan dia malah semakin merusak kita, bahasa kasarnya, atau membawa hal yang negatif, malah sebaiknya dihindari. Ya kalau dalam bahasa Arab, as-sahib sahib.
Nah, teman itu adalah seperti sesuatu yang menyeret kita. Di sohib itu kan teman, akrab. Sahib menyeret. Ya, kalau akrab dengan orang mesti akan kebawa. Entah dia yang bawa atau kita bawa atau saling bawa. Gitu. Maka untuk nyari teman memang teman akrab ya ini harus selektif. Tapi kalau teman kenal sebanyak-banyaknya. Kita ala kadarnya kenal maksudnya. Kita kan sebaiknya banyak kenal orang nih. Tapi kalau untuk jadi akrab, deket, terus ada ya dekat itu sebaiknya selektif. Jadi kalau sudah jadi sohib, akrab, selektif. Kalau sekedar ma'rifah kenal-kenal saja ya. Kita dengan tukang pasar aja kenal kan ya. Menjual toko kenal, dengan siapa kenal. Ibu tadi itu bukan masuk dalam mutus silaturahim. Nah, karena untuk menjaga tadi. Teman sama kamu kita ikutan menjahit Pak Ustadz. Kalau temennya bagus ya malahan itu diakrab ya. Baik. Ya. Ada lagi? Untuk ininya nanti kisah-kisah para nabi. Ibu, kalau masih ada waktu kita udah. oh yang di studio? Sampai waktu berbuka sih Pak Ustadz. Ibu Yan. Ya Ustadz. Tangannya. Boleh saya lanjutkan? Ini ada pertanyaan tambahan dulu dari Ibu Idar. Silakan Ibu, mau saya bacakan atau mau open mic langsung? Sengaja? Ya, silakan Ibu. Ya, begini. Diskusi sekarang timbul pertanyaan bagaimana sikap kita misalnya dalam hal dua ulama yang berbeda atau dua kelompok ulama yang berbeda misalnya dan pertanyaan saya adalah apakah kita boleh mengikuti salah satu kelompok ulama itu dan nanti apakah di akhirat kita kalau ternyata salah apakah kita bisa minta tanggung jawab Ustadz itu misalnya begini dok Ustadz ada yang mengatakan bunga bank itu tidak riba ada yang mengatakan bunga bank itu riba lalu kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu tidak riba dan ternyata ternyata di akhirat nanti memang riba apakah kita bisa meminta tanggung jawab dari dan contoh lainnya lagi misalnya boleh safar dalam keadaan sekarang kok yang mengatakan kelompok ulama tetap tidak boleh bagaimanapun tidak boleh lalu kita ikuti yang membolehkan dan jika ternyata tidak boleh apakah kita bisa minta tanggung jawab pada ulama yang membolehkan Ustadz begitu Ustadz terima kasih baik sama-sama Ibu ya ketika dalam satu masalah itu ada dua pendapat yang berbeda gitu ya ada dua pendapat yang berbeda nah misalnya contohnya masalah bunga bank gitu ya sebenarnya begini saja bunga bank memang ada perbedaan pendapat nah tapi misalnya begini kita ingin mengambil pendapat yang membolehkan katakan nah itu yang penting berangkat kita mengambil pendapat itu bukan karena main-main bukan karena nafsu saja kita mantap dengan ulama itu dan kita mantap dengan hujah argumentasi dia atau juga masalah wanita bersafar tanpa mahram kita mantap ini masih ulama yang bagus kita sudah yakin mantap dengan dia dan kita lihat argumentasinya kita lebih cenderung ke situ nah kita ambil nah itu jadi kita ada tanggung jawab ketika memilihnya itu bukan karena main-mainnya misalnya ada yang pendapat ini boleh tapi kita wah ini kayaknya enak nih kita main-mainnya saja ngambil itu kita tanggung jawab nah untuk di akhirat nanti nah ini urusannya tentu untuk Allah yang menentukan ya tetapi memang dalam hukum fikih itu tidak jarang pendapat yang semua sepakat ya ada tapi nggak banyak kita boleh ngambil salah satunya boleh dan untuk akhirat nanti ya itu urusannya dengan Allah tetapi Allah membolehkan kita berbeda pendapat zaman Rasulullah pun begitu jadi perbedaan pendapat ini sudah ada zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah memaklumi dan Rasulullah tidak selalu mengatakan kamu yang benar kamu salah nah tapi yang penting berbeda pendapat itu terjadi karena keduanya mempunyai landasan berpikir yang kuat dan sebagainya maka dua-duanya diakui begini ya misalnya tadi safar melakukan perjalanan jauh tanpa mahram ada ulama membolehkan dengan dalil-dalil ini ada yang mengatakan tidak boleh dengan dalil-dalil ini yang membolehkan ini ya dia punya argumentasi yang bagus yang kuat bukan karena nafsu nah kalau seandainya dia salah seandainya ya dalam
Apakah Rasulullah mengatakan orang yang salah ini tetap mendapatkan pahala 1, yang benar mendapatkan pahala 2. Jadi dua-duanya dapat pahala. Nah, di akhirat nanti kalau kita ikut yang salah, ya nggak ada masalah. Yang penting dia mengambil pendapat itu bukan karena nafsu. Dia ada ulama mazhab Maliki contohnya membolehkan wanita melakukan safar tanpa mahram. Alasnya apa? Ya karena zaman Rasulullah dulu ada, pada zaman ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menunaikan haji dan istri-istri Rasulullah ikut menunaikan haji. Nah, Utsman bin Affan ini kan bukan mahramnya. Jadi menunaikan haji mereka tanpa tapi dan alasannya apa boleh itu? Yang penting ada rombongan wanita lain yang aman dan sebagainya. Nah, terus kita mengatakan yang benar mana? Kita nggak bisa memastikan yang benar ya nggak boleh, yang salah yang itu kita nggak bisa memastikan. Yang tahu hakikat ini Allah semata. Nah, kita boleh ngambil salah satu pendapat, yang penting bukan karena nafsu, tapi karena kita mantep yakin ini boleh karena ada dalilnya begini, kita nggak apa-apa ngambil itu. Kalau memang seandainya di mata Allah kok ini salah misalnya, nggak dosa. Ya, karena memang ada hadis Rasulullah, barang siapa berijtihad sungguh-sungguh, lalu dia benar, pahalanya 2. Ada yang berijtihad benar-benar, tapi lalu kok salah, dapat pahala 1. Berarti tetap dapat pahala. Kalau memang dia menyimpulkan hukumnya itu dengan menggunakan argumen yang benar, tidak berangkat dari nafsu, hawa nafsu dan sebagainya, maka tetap dapat pahala walaupun di mata Allah salah gitu. Tapi kan kita nggak tahu yang benar mana yang salah mana. Karena hanya Allah yang Maha tahu. Itu ya. Makasih Ustaz, makasih. Ya. Baik, Ibu Ida tadi jelas ya, insya Allah. Insya Allah jelas. Mudah-mudahan kita dilindungi dari berbuat dosa karena mengambil pendapat yang salah gitu Ustaz. Ya, kita ngambil pendapat salah satu tidak bisa memastikan itu salah juga Bu ya. Karena yang bisa menetapkan pendapat kan para ulama. Kalau kita ini kan ya orang misalnya bunga bank itu Ustaz kan karena ada yang mengatakan yang waktu zaman dulu itu bunga itu berlipat ganda, sedangkan bunga bank sekarang ini sedikit sekali, kadang-kadang cuman persen atau 3%, dan itu apalagi itu cuma kita menabung lalu kita ada bunga, ya bunga itu sedikit. Ya. Ya bagaimana kalau menurut pendapat yang ulama yang itu, karena itu sudah tidak memberatkan, tidak apa. Oh, boleh. Iya. Kalau bunga bank kita nabung, misalnya ada bank konvensional dan memang kita harus nabungnya di situ, tidak bisa kemana-mana kan, seperti pegawai misalkan harus ke kemana? BRI ya, nggak bisa kemana-mana kan? Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kalau emang dia mau hati-hati, dia gajinya berapa, diperkirakan saja bunganya sekian, ambil saja nanti kasihkan kepada fakir miskin, dikeluarkan fakir miskin. Karena memang kita tidak bisa lepas kadang-kadang, memang harus menggunakan bank itu. Kalau memang kita ikut pendapat yang mengatakan bunga bank riba ya, kalau emang mau hati-hati. Tapi kalau ibu misalnya ikut yang mendapat nggak riba ya silahkan. Tapi kalau menurut saya memang, kalau saya pribadi ya kan banyak kita gaji kadang nggak bisa lepas dari kalau nggak BRI lah gitu. Ada bunganya sudah kayak perkirakan gaji saya bulan kan sekian. Ya sisanya itu memang paling kan dikit sekali memang. Tapi kita upayakan ada yang kita keluarkan untuk sedekah lah. Ini untuk membersihkan itu. Gitu. Jadi kalau memang ingin hati-hati ya disisihkan untuk fakir miskin atau orang yang membutuhkan lah. Tapi ada yang mengatakan jangan boleh dikeluarkan begitu, tapi tidak boleh diniatkan sedekah. Sedekah. Iya, bukan sedekah, membersihkan harta. Maksudnya kita sedekah dalam arti kita berikan kepada orang yang butuh gitu, untuk membersihkan harta kita. Niatnya seperti itu. Oh ya, memang bukan sedekah ya Ustaz ya. Bukan sedekah. Ya, tapi sudah membantu orang sudah bagus juga. Bukan sedekah. Maksud Bu Ida begini Pak Ustadz, kebetulan di Bank Prancis itu, jadi bunga bank itu sedikit sekali, misalnya setahun itu paling dapatnya nanti 1 euro. Nah, sementara administrasi bulanan kita itu lebih gede dari bunga yang kita dapat, gitu. Karena harus bayar administrasi, misalnya kayak saya 3 euro per bulan untuk administrasi, 3 euro untuk pemakaian ATM, gitu Pak Ustadz. Jadi jatuhnya bukannya untung malah rugi sebenarnya. Ya. Jadi nggak perlu diapa-apain dong. Itu dia. Kan udah minus. Iya, minus. Memang kalau yang hati-hati tadi ya tambahan tadi tetap disebut riba kalau yang hati-hati ya. Adapun yang biaya-biaya tadi kan administrasi beda.
Jadi kayak emang ibu tahu tadi 1 tahun cuma 1 euro, ya sudah 1 euro itu dibersihkan aja. Ini kalau ikut pendapat yang mengatakan riba ya. Nah, kalau ikut pendapat yang mengatakan tidak riba, memang mayoritas MUI, DSN terus di Timur Tengah itu umumnya mengatakan bunga bank riba. Tapi ada di Mesir itu lembaga fatwa Mesir mengatakan bukan riba. Karena melihat apa? Melihat inflasi. Kan uang kita ini berkurang terus kan ya? Nilai berkurang terus ya, inflasi. Jadi memang ada 2 pendapat. Silakan ambil yang mana, tapi kalau memang mau hati-hati ya ambil yang mengatakan itu riba. Nah, tapi kalau memang kondisi sulit dan sebagainya, ya ambil pendapat yang gitu. Jadi selama yang berpendapat itu para ulama yang memang background-nya keagamannya kuat dan diakui, nah insya Allah kita aman lah ya, aman. Di akhirat nanti bagaimana? Akhirat urusannya dengan Allah. Kita nggak tahu akhirat. Iya, Ustaz. Ya. Makasih, Ustaz. Makasih, Sama- Ustaz. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Mau nambah pertanyaan? Dari studio dulu, maaf. Silakan Ustaz. Ustaz, terkait dengan riba itu kan apa namanya mungkin banyak juga yang belum tahu ya, maksudnya jadi sebenarnya definisi riba itu tuh apa gitu, terus apa saja yang termasuk dalam riba yang kita lihat sekarang ini, maksudnya yang kita alami sehari-hari. Terus menurut Ustadz bagaimana gitu, maksudnya ya apa ya, maksudnya Ustadz lebih cenderung ke yang itu riba atau bukan gitu-gitu dari Ustadznya sendiri. Kasih. Penjurusan Ustaz apa? Asik. Cuman saya ya kalau di Mesir itu kita spesialisnya ini, tapi kita di sana ada ngaji-ngaji di Masjid Al-Azhar dipegang oleh para syekh-syekh besar. Kita bisa ngaji di situ dengan lebih luas, misalnya ngaji fikihnya apanya. Ya, alhamdulillah saya ikut di situ dan saya sempat kerja di lembaga fatwa Mesir seperti MUI-nya Mesir ya. Jadi ya agak lumayan mengikuti inilah ya. Dan sekarang saya di Ketua Komisi Fatwa di Lampung, memang saya terkait dengan pembahasan riba ini bisa panjang sebenarnya. Yang riba ini aslinya tambahan. Riba itu roba yarbu itu tumbuh tambahan ya. Dan riba ini sebenarnya bukan hanya berlaku pada utang piutang saja, tapi jual beli juga bisa riba. Jual beli apa? Barter, di barter itu. Jual beli barter bisa terjadi riba. Contohnya barter antara bahan makanan, beras dengan beras. Ibu jual ke saya beras, apa di Indonesia namanya beras apa yang wangi misalnya? Pecel lele, rojele sama beras apa gitu ya. Beras dengan beras ini kan bahan makanan. Bahan makanan ini termasuk benda-benda yang namanya benda ribawi nyebutnya, yang ada unsur riba di situ. Kalau dibarterkan, gimana misalnya? Rojo lelenya 1 kilo, ininya 2 kilo, karena kualitasnya di bawahnya. Itu nggak boleh, tetap riba, barter. Jadi rojo lelenya sekilo, ini sekilo, walaupun tetap kualitas beda, tetap sekilo-sekilo. Iya. Jadi zaman Rasulullah pernah begini kejadian. Rasulullah SAW di Madinah, ada sahabat Bilal, bawa kurma bagus-bagus. 1 sok, 2,5 kilo atau 3 kilo gitu ya. Nah, terus Rasulullah bertanya, apakah kurma di tempat kamu seperti ini semua? Enggak Rasulullah, ini pun kami dapatkan dari menukar. Gimana? Kurma kami jelek-jelek. Jadi kami tukar 6 kilo, mendapatkan ini 3 kilo. Rasulullah, ini riba. Nggak boleh seperti itu. Walaupun kurma kamu jelek, dapat tukar kurma yang bagus, tetap harus sama, sekilo-sekilo. Jadi itu karena masuk dalam benda ribawi, nyebutnya gitu. Berarti Pak Ustadz, prinsip riba ini adalah tidak boleh merugikan salah satu, demikian Pak Ustadz? Tidak selalu. Riba itu ada begini. Kayak tadi kan seperti nggak merugikan ya. Dia kurma jeleknya 2 kilo. Ditukar dengan kurma sekilo yang bagus. Itu ada yang dirugikan nggak? Rugi secara jumlah? Ya, tapi kan secara harga tetap mahal yang bagus. Ya, tidak kelihatan kadang. Makanya ada yang mengatakan, nah ini dalam utang piutang iya bisa merugikan. Ya. Nah, tapi dalam jual beli tidak selalu kelihatan merugikan. Cuman sudah ada tag mengatakan ini riba, nggak boleh gitu aja. Makanya ulama mengatakan mencari ini sebabnya apa? Ya sudah, seketika nggak bisa dicari sebabnya, sudah kita ini riba, jadi nggak boleh saja. Jadi memang dalam riba ini ada namanya riba yang merugikan tadi ya, utang piutang tadi, ada riba al-fadl ya, atau riba nasi'ah, kita ngutangin orang, semakin hari nambah ya. Tapi ada riba dalam model jual beli barter tadi.
Nah, ini nggak kelihatan merugikannya kadang-kadang. Nah, tapi tetap nggak boleh. Tadi barter beras dengan beras, gitu. Barter bahan makanan lah, apa misalnya dan sebagainya. Karena ada hal-hal yang disebut dengan benda-benda ribawi. Benda-benda ribawi itu ya tadi contohnya emas perak, bahan makanan dan sebagainya. Ini kasusnya dalam barter, bukan dalam utang piutang. Tapi kalau utang piutang, ya berlaku riba kalau ada tambahan tadi, kesepakatan dari awal. Saya ngutangi 10.000, yang penting kamu lunasinya 11.000 ya. Sepakat. Sepakat tidak menghalalkan. Ridho, sama-sama ridho kan ya? Sama-sama ridho itu tidak selalu tidak menghalalkan transaksi. Tidak. Jadi kesepakatan itu selama akadnya tidak sah saja. Selama akadnya tidak sah saja. Jadi jangan selalu menggunakan alasan antarodin sama-sama ridho. Ya memang syarat dalam jual beli utang piutang harus ada saling sepakat ya. Tetapi juga tidak boleh ada unsur yang merusak. Contohnya tadi saya sepakat, saya pinjami kamu 10.000, nanti ngelunasinya 11.000 ya. Sepakat, oke. Itu sepakatnya bagus, tetapi unsur ribanya ada, maka membuat itunya haram. Ya walaupun dia misalnya nggak rugi, katakan nggak rugi. Memang dia, ini saya utangi 10.000, nanti ngelunasinya sebulan lagi 1 juta, sebulan lagi 1.100.000 ya. Ya mungkin saya nggak rugi juga diputar kan misalnya. Tetap nggak boleh. Jadi unsur rugi merugikan kadang tidak selalu menonjol kan gitu, tidak semua menonjol. Tapi ada tambahan gitu. Tapi kalau misalnya begini, ketika ngelunasi kok kita ngutangi orang 1 juta, pas ngelunasi ini saya tambahi 100.000 ya sebagai terima kasih, ya nggak masalah. Yang penting nggak ada kesepakatan dari awal. Boleh. Boleh, selama dari awal kita nggak menuntut, nggak sepakat. Saya ngutangin orang 10 juta, terus dia kembalikannya kok ditambahi berapa 10.500.000, 10 juta berapa gitu. Nggak masalah, boleh, karena kita nggak ada kesepakatan dari awal. Karena ada ustadz yang mungkin hati-hati banget ya. Dia itu misalnya kita utang gitu, terus kita ngembaliin utang sambil kita bawain sesuatu gitu, makanan misalnya roti gitu. Tapi pas ngelunasi ya, kan kita nggak minta roti kan misalnya. Tapi orang yang ngutangin itu nih saya balikin 1 juta sama nih bawa oleh-oleh. Ada ustadz yang hati-hati banget, itu roti itu nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh diterima karena itu seperti riba. Kayak Rasulullah mengajarkan boleh. Sebaik-baik orang yang utang itu orang kalau ngutang terus ngasih tambah. Rasulullah kalau utang ditambahin sama beliau untuk terima kasih. Ada terima kasih aja Ustaz. Terima kasih, dan yang penting tidak jadi kesepakatan dari awal. Yang ada Rasulullah khairukum ahsanukum qadaan. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutang. Salah satu bentuknya terbaik melunasi hutang, ketika melunasi dia ngasih tambahan. Dan beliau juga pernah praktekkan juga. Jadi kecuali di masyarakat yang ada memang gini, kecuali si ini kalau saya sepertinya mengutanginya karena mengharapkan tambahan tadi gitu, walaupun nggak ada kesepakatan, ini yang masalah. Jadi kalau kita utang ke orang malah sebaiknya ada tambahan, terus bentuk terima kasih dan sebagainya. Itu boleh asal tidak disepakati dari awal ya. Ya Rasulullah tahu. Ucapan terima kasih gitu ya. Iya, nggak masalah. Kita tambahi, kita 1 juta, nambahi 1.050.000, nggak masalah. Yang penting dari awal tidak ada kesepakatan dan sebagainya. Bahkan itu disebut orang yang melunasinya bagus. Gitu. Kejadian ada beliau melunasi utang kepada orang Yahudi pernah dan sebagainya, atau kepada sahabat Jabir, beliau tambahi, sekian tambahi. Ada hadis. Nah, kalau Ustadz tadi mungkin hati-hati sekali ya. Iya. Hadisnya itu sanu qadaan. Saya cari. Nanti tolong kirimin ke kita ya Pak Ustadz. Ya. Hadisnya ya. Biar yang ngutangin nambahin. Kalau kayaknya sakit. Nggak boleh itu kan diharap-harapkan. Tahu diri. Nih contohnya hadisnya Rasulullah pernah bersabda gini, khiyarukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutang. Beliau bersabda seperti itu. Nah, suatu ketika prakteknya beliau begini, Rasulullah pernah menghutang kepada seorang laki-laki seekor onta muda. Onta masih muda gitu ya.
Lalu setelah itu beliau punya onta yang sudah dewasa. Beliau punya. Nah, lalu beliau melunasinya itu dengan apa? Dengan onta dewasa tadi yang lebih mahal. Kan gitu ya. Nah, Rasulullah akhirnya karena beliau cuma utang onta muda yang harganya di bawah, dilunasi dengan onta yang bagus, yang gede. Nah, disitulah kemudian beliau bersabda apa? Inna khiyarun nasi ahsanuhum qadaan. Orang yang terbaik adalah orang yang ketika melunasinya dengan baik. Nah, melunasi dengan baik ini beliau menyabdakan ini konteksnya tadi. Beliau utang onta yang masih muda, beliau lunasi dengan onta yang sudah dewasa karena beliau punyanya ketika itu onta dewasa yang lebih mahal. Nah, makanya di sini sama barter tadi ya. Kalau barter udahlah ini aku tambahin gitu nggak boleh. Barter itu kan tidak semua benda, hanya benda-benda tertentu yang dilarang. Ya, Ibu misalnya punya 1 motor, saya 2 motor barter, itu nggak masalah karena bukan benda-benda riba, bukan benda makanan, bukan bahkan makanan. Nah, kalau onta 1 dengan onta 2 boleh karena bukan benda riba itu. Jadi ada kategori-kategori yang agak detail. Jadi kesepakatan tadi tidak menghalalkan yang tidak boleh, ya. Tetap nggak boleh, walaupun sepakat ya, walaupun sepakat, selama itu melanggar tetap tidak boleh. Yang tadi sepakat utang 10.000, sepakat ya kamu lunasinya 11.000 ya. Nah, itu kesepakatan itu tidak membuat ini jadi boleh nggak, karena dia riba di sini. Tapi kalau ngelunasi sebaiknya Ibu tambahin, itu sunnah. Tapi yang repot itu, kadang-kadang yang ngutangi jadi mengharap-harap itu. Baik. Itu pahalanya besar bagi yang ngutangi. Jadi Ibu kalau ngutangi orang kok nggak dilunasi terus, tapi Ibu ikhlas ya nggak masalah. Pahalanya ngalir terus. Kalau kita Grundel. sebaiknya mengikhlaskan atau ikhlas kalau dia nggak bayar-bayar apa gimana? Ya lebih baik ikhlas. Diikhlasin aja. Kalau bisa. Kalau utangnya kecil biasanya nggak, memang ayatnya begitu. Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau kita ngutangi orangnya itu kesulitan, maka fa nadhiratun ila maisarah. Kita kasih tempo lagi. Kan kadang kita ngutangi orang 10 bulan depan ya, kok dia kondisinya miskin sulit. Kita dianjurkan untuk menambah tempo. Tetapi ada ayatnya tambahannya. Ayat tambahannya, wa anta saddaqu khairun lakum. Tapi kalau kalian menyedekahkannya, merelakannya, mengikhlaskannya jadi sedekah, itu lebih baik lagi. Jadi kalau dia kesulitan lunasi, udah tambah tempo. Tapi akan lebih baik lagi kalau udah anggap lunas saja jadi sedekah saya. Itu lebih baik lagi. Nah, berarti belum ikhlas ya. Belum rela. Baik. Masya Allah, seru sekali. Masya Allah. Ya, barangkali sudah masuk waktu zuhur, Ustadz. Mungkin bisa kita tutup kajian hari ini. Mohon dibantu dengan membacakan kesimpulan dan doa bersama untuk kita semua, Ustadz, terutama bagi jamaah Araudah yang sedang sakit dan keluarganya juga yang sedang sakit. Silakan, Ustadz. Baik. Terima kasih atas perhatian semuanya ya. Tadi intinya jangan sampai kita di Ramadan ini menjadi golongan orang-orang yang merugi tadi ya. Di antaranya ada yang menganggap Ramadan ini seperti hari-hari biasanya. Jadi sudah kita sampaikan tadi ada 5 golongan ya. Salah satunya orang yang menganggap Ramadan seperti hari-hari biasa, tidak memanfaatkan waktu dengan baik dan seterusnya. Nah, ini karena sudah pada datang jamaah untuk sholat zuhur ya. Kita langsung doa saja Bu ya. Baik, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu an ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami dan sembuhkanlah orang yang sakit dari kaum muslimin secara umumnya ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari keluarga anggota jamaah Ar-Raudhah ya Allah, dan jagalah kami yang sehat dari berbagai penyakit dan dari bala ya Allah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام Amin. عليكم Amin ورحمة ya الله Rabbal. وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin menutup kajian hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, mohon maaf lahir batin. Saya mohon izin tutup. Ya, silakan Ibu, silakan.